Bab 151. Harus menikah. Saat ini, Ova dan Aryo sudah duduk berdampingan dengan kepala menunduk menghadapi sidang di hadapan Hirawan dan Diana. Kedua orang tua itu masih belum mampu berkata-kata setelah mendengar laporan mengejutkan dari putra mereka. Tidak jauh dari mereka, Areta, Kai dan Bara duduk bersama pada sebuah sofa panjang. Areta memandang serius pada kedua orang tua Dion, sementara Kai dan Bara yang wajahnya masih pias tanpa terlihat adanya aliran darah pada lapisan di bawah kulit, masih berusaha menetralkan kedua lutut mereka yang gemetaran hebat. Pasalnya, mereka semua akhirnya berhasil sampai di resort dengan sangat-sangat cepat karena Dion yang mengebut membawa Kampervan melaju kencang seperti kereta api ekspres. Dan begitu mereka sampai di resort, Dion langsung menyeret Aryo dan Ova pada orang tuanya. Hingga, disinilah mereka akhirnya berkumpul dan terjebak dengan permasalahan Aryo dan Ova pada ruang kerja Hirawan. Mungkin karena kepalang tanggung semuanya tahu, Hirawan dan Diana pun membiarkan semuanya ikut menyimak. Walau sebenarnya merasa sangat malu dengan kelakuan putri mereka, Kai yang tidak enak ikut menyimak masalah keluarga itu, sebenarnya sudah ingin beranjak pergi sejak tadi, tapi rasa penasaran Areta memaksanya untuk tetap tinggal di sana. Begitupun dengan Bara yang sudah seperti peliput berita mendengarkan dengan saksama pembicaraan mereka tanpa ingin terlewat sedikit pun. Sementara, Dion berdiri di ujung meja kerja ayahnya dengan kedua tangan mengepal menahan emosi. Akira ikut berdiri di sampingnya, sambil berusaha menenangkan. Hirawan memijat pelipisnya, membuang napas kasar sebelum akhirnya memfokuskan pandangan pada Aryo. Apa benar kamu melakukan hal itu pada putriku? Tanyanya tegas. Seluruh penonton menahan napas. Aryo yang seperti duduk di kursi pesakitan, semakin menunduk dalam, dengan jantung berdebar kencang dan sekujur tubuh gemetaran. Ketakutan luar biasa mendera dirinya. Ia menarik napas panjang dalam-dalam lebih dulu, kemudian bangkit berdiri menghampiri Hirawan di kursinya dan langsung membuang tubuh duduk bersujud di kaki laki-laki paruh baya tersebut. Maafkan aku, Paman. Dia tidak salah, pekik Ova menyela Aryo. Semua mata langsung beralih memandanginya. Aku yang sudah memaksanya minum alkohol dan membuatnya mabuk, dan aku juga yang sudah memulai. Apa maksudmu, Fa? Tanya Diana ibunya. Aku yang memaksanya. Dia sudah menolak keras, sampai memohon-mohon. Dia bahkan tidak berhenti menangis semalaman sampai subuh karena kehilangan keperjakaannya. Apa? Pekik semuanya terkejut. Aryo kembali sesenggukan dan Ova langsung mendengus menepuk kening. Oh my gosh, cried again. Itu karena kamu sudah merusakku. Hancur sudah masa depanku. Aku sudah ternodai. Bagaimana nasib istriku kelak? Aryo termehek-mehek persis seperti anak kecil yang mainannya dirusak orang. Hirawan yang tahu dengan tabiat anaknya kini berbalik kasihan pada Aryo. Ova lantas bangkit dari duduk menghadap Aryo dan memandang laki-laki yang duduk di depan kaki ayahnya itu dengan gemas. Are you crazy? Kamu ini laki-laki. Memangnya apa yang kamu takutkan? Ova, bentak Hirawan keras. Matanya melotot, dahinya berkerut, dan rahangnya mengetat. Kenapa kamu tambah liar begini? Sudah cukup kamu membuat malu keluargamu dengan perceraian, sekarang kamu berulah lagi. Dedi tidak habis pikir dengan jalan pikiranmu. Apa kamu mau membuat Dedi mati jantungan, semprotnya geram. Tidak habis pikir dengan kelakuan anak perempuannya yang sangat badung dan bebal. Mendengar perkataan Hirawan, baik Areta, Kai, Akira, Bara, serta Aryo sendiri langsung terkesiap. Jadi Ova itu jendes. Bara yang tak bisa menyembunyikan keterkejutannya tanpa sadar bertanya dan spontan menutup mulut saat pandangan Hirawan beralih ke arahnya. Maaf, Paman. Bukan maksud saya, dia memang sudah janda. Pernikahannya tidak berlangsung lama, bahkan sangat kilat. Dia mengamuk meminta agar direstui menikah dengan laki-laki yang berasal dari Kanada dengan alasan hamil. Tapi seminggu kemudian setelah menikah dia malah menggugat cerai laki-laki yang baru menikahinya itu. Bukan hanya menggugat cerai, dia sampai membuat laki-laki itu terbaring koma selama sebulan. Kok bisa? Selakai, tubuhnya bergidik membayangkan hal itu terjadi. Dia menyiksa dan memukuli suaminya itu sampai babak belur. Bahkan nyaris membuat laki-laki itu cacat seumur hidup sebelum akhirnya menceraikannya. Kini Dion yang menerangkan. Aryo langsung menelan ludah susah payah dan bergidik ngeri melihat wanita yang sudah merenggut kesuciannya. Itu karena aku punya dendam dan sakit hati padanya. Kalian hanya melihat dari satu sisi, tanpa bertanya alasannya padaku. Menyudutkan dan menyalahkanku. Ova mencoba membela diri. Apapun alasannya, apa yang sudah kamu lakukan tidak bisa dibenarkan, seru Hirawan dengan lantang. Dari ekspresi wajahnya bisa dilihat jika ia sedang marah besar. Wajah putihnya sudah merah padam. Rahangnya mengetat dan urat-urat di pelipisnya terlihat berdenyut-denyut, tapi Ova terlihat tak gentar. Ia masih berdiri dengan tegak memandangi ayahnya. Aryo yang baru tersadar dengan sebuah keganjilan, menarik diri dari kaki Hirawan dan mengusap wajah sambil memandangi Ova. Kamu benar-benar janda? Tanyanya seakan tak percaya. Kamu sudah dengar sendiri, kenapa masih bertanya? Serius janda? Tanya Aryo lagi. Ova mendengus kesal. Kenapa kamu bertanya berulang kali? Kamu mau mengejekku? Aku memang janda, wanita yang sudah pernah menikah dan bercerai. Memangnya kenapa? Ada masalah? Bukan. Maksud saya bukan itu. Aryo menggelengkan kepala sambil mengingat kembali apa yang telah ia dan Ova lakukan bersama. Maksud saya, kamu janda perawan. Serempak semua yang mendengar terkejut. Terlebih dengan kedua orang tua Ova. Seolah menonton pertandingan bola yang mengikuti pergerakan setiap kali bola berpindah, semuanya mata yang menyimak juga ikut berpindah melihat tiap orang yang bicara. Merasa dipandangi, Aryo kembali menerangkan sambil memandangi Ova. Bukannya semalam kamu masih perawan saat melakukannya? Kamu berdarah dan sempat kesakitan sendiri ya? Perkataan Aryo terhenti karena Ova sudah berlari membekap mulutnya. Ova, apa maksudnya itu? Tanya Diana. Hirawan ikut memandang curiga anaknya. Tidak ada apa-apa, dia hanya salah bicara. Aryo menepis kasar tangan Ova dari mulutnya dan kembali berucap. Itu benar, aku melihat darahmu. Walau itu pertama kalinya bagiku, dan kamu yang memaksaku, tapi aku tahu kalau kamu masih perawan. Ekspresi dan gerakan tubuhmu tidak bisa berbohong. Hirawan, Diana serta Dion semakin menatap Ova dengan tajam.
Ova yang terdesak terus menggelengkan kepala sambil mengibaskan tangan di depan dada. Ova, katakan, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan dari kami? Suara Hirawan menggelegar dan terdengar menuntut. Apa benar yang dikatakan laki-laki ini? Ova menarik napas panjang. Membuangnya perlahan dan akhirnya bersuara. Iya, benar. Aku masih perawan sampai semalam. Tapi bukannya awalnya kamu bilang sedang hamil sampai akhirnya menikah. Itu hanya akal-akalanku agar kalian mau menikahkan kami. Kalau tidak begitu, kalian tidak pernah mau menerimanya padahal aku mencintainya sudah sejak lama. Astaga, Ova. Hirawan mengusap wajahnya dengan kasar sambil geleng-geleng kepala. Diana sampai mengusap dada berkali-kali guna memupuk kesabaran. Lalu kenapa menggugat cerai suamimu secepat itu? Tanya Dion menyelah. Ova mengusap wajah dan mengembuskan napas panjang. Itu karena laki-laki itu ternyata seorang gay. Sejak malam pernikahan hingga malam selanjutnya, setiap kali mencoba melakukan hubungan suami istri dia tak pernah berhasil menyentuhku. Miliknya selalu jatuh lemas. Dia berkata jika mengidap suatu penyakit dan masih dalam proses penyembuhan. Bodohnya aku percaya. Dia menipuku mentah-mentah. Aku menangkap basah dia sedang bergulat dengan salah seorang model laki-laki di ranjang kami saat aku baru pulang dari bekerja di luar kota. Ternyata dia selama ini mendekati dan memutuskan menikah denganku hanya karena ingin terlihat sebagai laki-laki normal. Nyatanya dia berbuat affair di belakangku. Karena itu aku gelap mata memukulnya karena merasa sakit hati. Astaga, Ova. Diana langsung menghambur memeluk Ova. Merasa bersalah karena sudah salah paham dan menyalahkannya selama ini. Keadaan menjadi penuh drama untuk sesaat. Hening, dan hanya suara isakan Diana yang terdengar mengasihani putrinya. Sampai kemudian Hirawan kembali berbicara. Terlepas dari itu, kita kembali ke permasalahan yang sekarang, seru Hirawan penuh penekanan sambil memandangi Aryo dan Ova bergantian. Aku akan menikah dengannya, Dat, ucap Ova tanpa beban. Menikah. Aryo terperanjat terkejut dan langsung memandangi Ova. Kenapa kamu kaget begitu? Bukannya semalam kamu melamarku? Melamar? Aku melamarmu. Kapan? Aku tidak pernah melamarmu. Aryo menggaruk-garuk kepala seraya mengingat-ingat. Ova langsung mengangkat tangan dan memperlihatkan cincin di jari manisnya. Ini buktinya. Kedua alis Aryo terangkat maksimal. Jadi cincin itu untuk Ova? Tanya Dion yang ternyata melihat Aryo membeli cincin tersebut saat bersama di toko aksesoris untuk membelikan Akira perhiasan. Benar begitu. Hirawan beralih menatap Aryo. Aku tidak mi. Aryo yang tiba-tiba dicecar pertanyaan tiba-tiba linglung dan tak tahu ingin berkata apa. Kalian memang harus menikah. Hirawan mengambil kesimpulan lalu beralih memandangi Areta. Sampai kapan rencana kalian berlibur di sini, nak? Maaf, Paman. Kami tak bisa berlama-lama karena harus masuk bekerja kembali. Kalau bisa, besok kami sudah ingin pulang ke Indonesia, jawab Areta. Baguslah, kalau begitu, besok kita semua kembali ke Indonesia. Pernikahan kalian akan kita adakan di sana begitu sampai, seru Hirawan memandangi Aryo dan Ova bergantian, kemudian berhenti di Ova. Dan kamu Ova, pernikahan kali ini adalah pernikahan serius dan terakhir kalinya untukmu. Dedi harap kamu tidak mempermainkan lagi pernikahan. Kalian berdua sudah melakukan dosa besar, jadi bertanggung jawablah bersama, perintah Hirawan dengan tegas tanpa mengenal penolakan. Ova menarik napas panjang kembali, lalu mengangguk. Oke, Dat, jawabnya. Kemudian beralih memandangi Aryo dan mengerlingkan satu mata dengan genit. Aryo langsung bergidik ngeri melihat Ova. Entah kenapa sekarang ia jadi merinding disko melihat wanita gila itu. Bab 152. 4 serangkai. Subhanallah, Koko mukulnya gak nanggung-nanggung, langsung memergini anak orang, Seloroh Kai, saat ini berdiri sambil membungkuk mengobati wajah Aryo yang habis ditinju oleh Dion. Sebagian sisi wajah bagian kirinya mulai dari pelipis, sekitar area bawah mata dan pipi tampak memar merah membiru. Sahabatnya itu duduk di tepian ranjang di dalam kamar sambil memejamkan mata rapat-rapat membiarkan Kai membantunya. Memang bagaimana ceritanya sampai kamu yang diperkosa sama Ova, yuk, tanya Bara yang tidak mampu meredam rasa penasaran. Saat ini, ia duduk pada kursi kayu dalam posisi terbalik, yakni menghadap masuk pada sandaran kursi tersebut sambil menopangkan dagu di atas sandaran. Ia dipaksa, Bar. Iya, aku tahu kamu dipaksa. Tapi gimana posisinya? Tanya Bara lagi. Sama sekali tak mengerti bagaimana bisa laki-laki tinggi besar diperkosa oleh seorang wanita bertubuh langsing, memangnya kamu gak bisa melawan? Yo, Imbu Kai. Sama tak mengertinya dengan Bara. Aku sudah setengah mabuk, mana sudah panas dingin melihat Ova bugil, ya gak bisa melawan dong. Alah, itu mah bukan diperkosa, yo. Tapi menyerahkan diri. Bara menepuk lengan Aryo dengan kesal. Pakai nangis segala padahal sendirinya menikmati. Sorry, ya, aku bukan laki-laki sembarangan. Aku masih waras. Masih waras tapi begitu melihat si kembar bergelantungan langsung kesurupan, cetus Bara. Si kembar siapa, Bar? Kai dan Aryo kompak bertanya memandangi Bara. Bara langsung menggerakkan kedua tangan menangkup dadanya. Kai dan Aryo langsung paham maksudnya. By the way, gimana rasanya? Tanya Bara pada Kai dan Aryo bergantian sambil menaik turunkan alisnya. Rasa apa? Tanya Kai tak mengerti. Surga dunialah, kalian berdua sudah merasakannya, bagaimana? Nikmat, sakit, cicit Kai dan Aryo kembali bersamaan. Kok sakit? Gimana ceritanya? Tanya Bara semakin penasaran. Nanti kamu rasakan sendiri. Gak seru kalau tahu dari orang lain, ujar Kai. Bara menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Kamu masih di bawah umur, Bar. Belum pantas dengar pembicaraan 21+. Bara spontan menoyor kepala Aryo hingga sahabatnya itu terjengkang ke belakang. Sekate-kate kalau ngomong. Enak saja, sembur Bara tidak terima. Wih, sakit goblok, seru Aryo meringis. Kai buru-buru membantu Aryo kembali duduk. Sudah, jangan bertengkar. Ini masih mau diobati gak? Tanya Kai dan Aryo mengangguk seraya memasang wajahnya kembali dan memejamkan mata. Kai kembali mengambil kapas serta obat yang sebelumnya digunakan dan lanjut mengobati. Itu, di bagian bibir ada yang lecet sedikit. Kai, terang Bara menunjuk. Iya, obati yang ini dulu, saut Kai dengan serius. Keningnya sampai mengerut dengan dahi terlipat-lipat dan kedua bibir mengerucut.
Sini, biar ku bantu. Bara bangkit berdiri, memutar kursi dengan posisi yang benar ke depan Aryo lalu duduk kembali. Mengambil salep dari kotak obat yang diberikan oleh Ibu Ova di atas ranjang dan langsung ikut membantu mengoleskan. Woi, yang kena cuma bagian kiri, kenapa melebar ke kanan? Protes Aryo saat merasakan jari Bara terus ke kanan. Antisipasi, yo. Sapa tahu ngilunya menjalar dan membengkak ke kanan, ucap Bara sambil mengeluarkan seluruh isi salep dari tub dan mengoleskan ke seluruh permukaan wajah Aryo dengan sepenuh hati. Cek, tapi gak juga kayak masker gini, Bar. Ini mah satu muka kamu oles. Aryo menepis tangan Bara dari wajahnya. Diam aja ngapa? Mau sembuhkan? Masa mau nikah dengan muka bonyok? Kan gak seru? Yo, seru Bara. Menarik tangan Aryo ke bawah dan kembali melanjutkan mengoles salep dengan serampangan, berbanding terbalik dengan Kei yang sangat berhati-hati. Saking berhati-hatinya sampai leher Aryo pegal menelengkan kepala miring ke kanan. Kai, memang di situ lukanya besar. Kenapa rasanya sejak setengah jam yang lalu tanganmu di situ terus? Leherku udah kesengklek ini. Aryo beralih protes pada Kai. Kan pelan-pelan, yo, takut nanti sakit, jadi harus hati-hati. Aryo memutar kepalanya guna menghilangkan rasa pegal dan kembali menelengkan kepala. Bar, kamu pakai salep yang mana? Tanya Kai melihat wajah Aryo sudah berminyak. Yang warna biru itu. Kai mengambil salep dan langsung menepuk pundak Bara. Woi, salah obat kamu, bisiknya. Memangnya itu obat apa? Balas Bara sama berbisiknya. Itu salep jamur kaki. Waduh, yang benar. Memangnya kamu gak baca dulu? Malas, tulisannya Inggris semua, kalian kenapa malah bisik-bisik? Tegur Aryo masih dengan mata terpejam. Oh, sedang konsultasi obat dulu, yo. Tetap begitu, jangan buka mata. Nanti masuk ke matamu, seloroh Bara lalu kembali berbisik pada Kai. Jadi, ini gimana? Kai meraih obat di dalam kotak P3K dan membaca semuanya satu persatu. Nah, ini obat yang benar. Bara lekas mengambil obat di tangan Kai dan langsung mengoleskannya ke seluruh wajah Aryo. Kai terperangah melihatnya. Bar, bekas yang tadi gak dibersihin dulu. Ribet, langsung aja. Nanti saling terkontaminasi, ucap Kai. Justru bagus khasiatnya, sekalian bisa kinclong, tutur Bara. Kalian ini bahas apa? Tanya Aryo penasaran sambil menggaruk wajah yang rasanya aneh. Enggak bahas apa-apa, yo. Sudah, kamu tenang saja. Bar, kok ini rasanya gatal dan panas? Kamu gak asal kasih, kan, Bar? Kai memandangi Bara bingung. Bara langsung menggelengkan kepala sebagai isyarat pada Kai. Bar, kenapa mukanya tambah merah? Bisik Kai panik. Bara mengusap tengkuk dan geleng-geleng kepala. Itu, gimana? Tanya Kai lagi. Bara lekas mengambil kapas dan meneteskan cairan dari botol yang diambilnya begitu saja lalu membersihkan wajah Aryo. Bukannya membaik, wajah Aryo malah semakin merah. Bar, Kai, kenapa rasanya tambah perih? Aryo membuka mata melihat Kai dan Bara sambil menggaruk wajah. Itu karena obatnya pasti sudah bekerja, yuk, tutur Bara seraya meraih gulungan kain kasa. Kai bantu pegang. Pegang apa? Tanya Kai tak mengerti. Pegangin Yoyo. Loh, emangnya mau apa? Tanya Aryo terheran-heran seraya beringsut mundur. Kai terpaksa memegangi Aryo dan Bara bangkit berdiri dan membungkus seluruh wajah Aryo dengan perban. Woi, kenapa kalian menjadikanku mumi? Teriak Aryo memberontak. Tenang saja, ini cara baru. Biar makin glowing. Bara semangat 45 membungkus semua wajah Aryo hingga hanya menyisakan matanya. Suara pintu kamar terdengar berderit dan seorang pemuda lainnya melangkah masuk. Kalian sedang apa? Tanyanya melihat tiga temannya saling berguling di ranjang. Kai, Bara dan Aryo langsung berhenti dan melihat ke arah pintu. Pada Dion yang sudah berdiri di sana sambil memegang kotak obat. Koko, tegur Aryo yang masih merasa tak enak hati pada temannya itu seraya bangun duduk. Kai dan Bara mengikuti. Melihat penampilan wajah Aryo, Dion langsung tergelak sampai tersedak ludahnya sendiri. Gitu, ya, abis pukul teman diketawain pula. Aryo mencibik melihat Dion, maaf, aku terkejut melihatmu. Dion menutup pintu kamar dan melangkah menghampiri ketiga temannya. Aku pikir pukulanku tidak separah itu sampai kepalamu harus dibungkus perban, ucapnya lagi. Ini kerjaan mereka. Aryo meninju lengan Kai dan Bara di kiri kanannya lalu melepas lilitan perban di kepala. Sini ku bantu. Kai mengambil alih lilitan perban itu dan membantu melepaskan. Dion menelisik luka memar di wajah sahabatnya itu dan tertegun memandanginya. Tak apa, aku baik-baik saja. Harusnya aku malah mendapat lebih dari ini, tutur Aryo yang bisa menebak isi kepala Dion dari ekspresi wajahnya. Maaf, tadi aku emosi. Dion berucap canggung. Aku tahu, jawab Aryo singkat. Aku pikir kamu sudah. Ova yang memaksaku. Dion pelan mengangguk. Iya, aku sudah mendengar semuanya tadi, lirihnya. Maaf, aku juga minta maaf. Dion kembali mengangguk-angguk. Aku juga tidak sangka akan seperti ini, ucap Aryo. Ova itu orangnya memang sedikit barbar. Aku tahu, balas Aryo lagi. Aku minta maaf mewakilinya, it's okay, balas Aryo lagi. Dia sudah, tak apa, aku mengerti, ucap Aryo bahkan sebelum Dion menyelesaikan perkataannya. Kai dan Bara yang menyimak keduanya bicara saling bergantian mengerutkan kening melihatnya. Woi, kalian berdua kenapa? Tanya Bara terheran-heran. Kenapa mendadak kayak orang pacaran yang mau baikan? Tanya Kai. Keempatnya saling pandang bergantian, kompak saling mengerjap-ngerjapkan mata sebelum akhirnya sama-sama tergelak dan terbahak-bahak. Aduh. Aryo spontan memekik kesakitan karena tertawa lebar padahal rahangnya masih sakit. Kamu baik-baik saja? Tanya Dion cemas. It's okay, kok. Cuma cenat-cenut dikit, seloroh Aryo. Tapi pukulanmu kuat juga, ya, lanjutnya. Iya, untung cuma sekali. Coba kalau didobel, Yoyo bisa langsung almarhum, ujar Kai yang langsung mendapat tinjuan di lengannya. Kamu mendoakanku mati, enak saja. Lama-lama kamu sudah ketularan Miss, sedikit-sedikit mati, sembur Aryo. Kai langsung menyengir manakala menyadari perkataannya. Mungkin karena itu mereka berjodoh. Jodohkan cerminan diri sendiri, tutur Bara melihat Kai lalu berpindah melihat Aryo.
Sama kayak kamu, Yo. Laki-laki sengklek ketemu sama Ova yang sableng. Woi, dia kakakku. Dion menoyor kepala Bara yang asal bicara. Astaga, sorry, Ko. Sengaja, canda Bara. Kamu juga Ko, ketemu Bu Akira yang aslinya pembawaannya tenang, ketemu kamu yang sifatnya 11-12. Sama-sama diam menghanyutkan. Sok benci, gak akur, giliran diranjang nembus 10 ronde. Kening Dion mengerut dalam. Kamu mengintip kami. Bukan intip, tapi aku live streaming sampai pagi. Kalian gak sadar apa kalau dinding hotel hanya kayu? Pastilah ku dengar, dari awal sampai akhir. Dari awal perjuangan sampai titik penghabisan. Astaga, wajah Dion langsung bersemu merah dan menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi serius, Ko, sampai 10 ronde, ganas amat kamu. Kai tampak terperangah. Kesurupan reok dia, maklum penantian selama bertahun-tahun akhirnya terwujud, ujar Bara terkekeh-kekeh. Halal buat dikeplak, Ko, ujar Kai terkekeh-kekeh. Kalau kamu Kai, berapa ronde sampai Miss Jalan Kayak ngangkang begitu? Kai hanya mengulung senyum malu-malu sebagai jawaban. Yailah, ditanya malah senyum. Berapa woi? Rahasia perusahaan. Urusan ranjang suami istri gak baik diumbar. Cukup aku dan istriku yang tahu. Gak asik kamu, Kai. Kembali Kai hanya mengulung senyum. Bab 153. Ikatan persaudaraan. Tapi kalian bertiga itu pada janjian emang. Kompak amat cetak gol. Kai dan Koko sih wajar, udah sah. Lah, kamu Yo, sama Ova pacaran tidak, nikah tidak, malah sudah DP duluan. Benar-benar jodoh jalur ekspres kamu Yo, terang Bara. Tidak habis pikir dengan apa yang Aryo alami. Bara, Kai dan juga Dion kompak geleng-geleng kepala melihat Aryo. Aryo sendiri langsung menghela napas berat. Aku sudah melakukan dosa besar, bro. Sama kakakmu lagi, Ko. Giliran Aryo geleng-geleng kepala dan memijat-mijat kening. Kai lantas menepuk pundak Aryo untuk menenangkannya. Salat taubat, Yo. Perbanyak zikir dan istighfar, puasa sunnah dan perbanyak baca Al-Quran. Kalau sudah menikah nanti, ajak dan bimbing juga istrimu. Kalian wajib taubat atas apa yang telah kalian lakukan. Kalau aku insya Allah akan melakukannya, tapi kalau Ova. Aryo mengangkat pandangan melihat Dion. Aku gak yakin dengan dia, ucapnya seraya membuang napas kasar, yakinkan hatimu bisa melakukannya, semangat, lanjut Kai lagi. By the way Basway, berarti kalian bakal saudaraan dong. Bara menunjuk Dion dan Aryo bergantian. Aryo dan Dion langsung saling pandang, sama-sama menaikkan kedua alis lalu saking tergelak. Kamu rida saudaraan denganku, Ko. Sahabat yang kamu tahu segala kekurangannya. Sebenarnya tidak, tapi mau diapa lagi, ujar Dion. Bara dan Kai langsung cekikikan. Sialan kamu, Ko, umpat Aryo. Bercanda, justru aku senang Ova bisa jatuh di tanganmu. Laki-laki yang kukenal dengan sangat baik. Walau suka jelalatan dan menggoda perempuan di kantor tapi aku tahu kalau itu cuma sekedar candaan. Selama ini aku melihatmu tidak pernah macam-macam dan sangat pekerja keras. Untuk itu, tolong jaga kakakku, dia memang berbeda dan unik, tapi sebenarnya dia penyabar, perhatian dan penyayang. Aku harap cinta bisa hadir di antara kalian dan bisa saling menyayangi serta mengayomi. Kalau masalah mengayomi, pasti Ova yang mengayomi Yoyo, celetuk Bara. Udah cantik, desainer, kaya, banyak duit, strong woman. Kurang apa lagi? Bener-bener jadi kayak jalur ekspres kamu, Yo. Semua harapanmu terkabulkan sekaligus. Hati-hati aja kamu, jangan sampai dibanting dan masuk UGD. Ngeri-ngeri sedap deh, calon binimu. Aryo langsung bergidik ngeri membayangkan. Tenang aja, selagi kamu mengikuti kemauan Ova, dia gak akan kejam sama kamu. Cukup jangan berbohong apapun padanya dan tidak mengkhianatinya. Hanya dua hal itu yang Ova paling benci, terang Dion. Aryo manggut-manggut mengerti. Walau begitu, sebenarnya hatinya masih sangat belum siap. Merasa ragu dan takut sekaligus. Kamu dan Kai nasibnya enak betul. Dapat bidadari cantik dan kaya. Kalau dipikir-pikir, unik juga ya jalan jodoh kalian. Kai yang tiba-tiba terjebak dengan Miss dan akhirnya terpaksa menikah. Kemudian sehari setelah pernikahannya, Kai meminta tolong pada Koko mengantarnya dan menjadi jalan buat Koko menikah dengan Bu Akira. Nah, Koko mengajakku dan Aryo menghadiri pernikahannya yang akhirnya menjadi jalan Aryo bertemu Ova. Mirip seperti rantai makanan yang saling terkait, ungkap Bara sok menganalisa. Apakah cara kerjanya juga bekerja untukku? Iya. Pernikahan Aryo menjadi jalan aku bertemu jodohku. Hanya Tuhan yang tahu, Bar. Ya Allah, giliran aku kapan, keluh Bara. Serahkan saja sama yang menulis kisah kita, Bar. Jangan diambil pusing. Jodohmu pasti akan datang. Aryo menepuk pundak Bara. Perbanyak doa, Bar, ucap Kai. Mungkin jodohmu masih jalan-jalan di hati orang lain, Bar, imbuh Dion. Bukan, jodohnya masih belajar mengeja di TK, masih minum susu dan ngompol di popok, ejek Aryo. Sialan kamu, Yo, Aryo, Dion dan Kai tergelak bersama. Bara mendengus kesal. Gitu ya kalian, ketawain aja terus. Sabar, Bar, sesuai namamu, Sabara. Mungkin Tuhan sedang mengujimu untuk lebih bersabar. Kai kembali menepuk-nepuk pundak Bara. Jodohmu pasti akan datang, selagi menunggu siapkan hatimu, siapkan mentalmu, belajar memperbaiki dirimu menjadi lebih baik. Siapkan juga materinya kalau mampu. Sehingga jika sang jodoh datang, kamu sudah benar-benar siap. Insya Allah, Kai, saut Bara sambil manggut-manggut. Kai kembali menepuk-nepuk pundak Bara. Ketukan pintu yang kemudian terdengar akhirnya menjeda percakapan mereka, keempatnya saling pandang lebih dahulu sebelum akhirnya Bara berdiri membuka pintu. Si wajah aneh ada di dalam, suara Ova di luar kamar langsung membuat Aryo gelagapan dan mendadak panik seperti orang yang trauma. Ada, Dida, belum selesai perkataan Bara, Ova sudah melengos masuk ke dalam. Kamu, ikut aku, perintahnya begitu melihat Aryo. Untuk apa? Tanya Aryo dengan terbata-bata. Orang tuaku ingin bicara, mereka ingin tahu keluargamu. Astaga, aku sampai lupa dengan keluargaku. Bagaimana ini? Apa yang akan mereka katakan kalau aku tiba-tiba bawa kabar mau menikah? Aryo semakin panik dan menggaruk-garuk kepala frustrasi. Kamu tanya aku, tanya Ova.
Tidak, aku tanya diriku sendiri, jawab Aryo linglung. Ova memutar bola mata dan langsung menyambar tangan Aryo kemudian menyeretnya keluar. Kai, tolong aku harus bagaimana? Lah, kok tanya aku? Kok, gimana ini? Dion hanya mengedipkan bahunya ke atas. Sementara Bara hanya mengibaskan tangan pada Aryo, kemudian menutup pintu dan kembali ke ranjang tempat Dion serta Kai berkumpul. Baru akan duduk, ketukan pintu kembali terdengar. Bara menegakkan punggung dan kembali berjalan membuka pintu. Kai ada di dalam. Suara lembut dan terdengar manja itu langsung membuat Kai bangkit berdiri dari ranjang. Iya, sayang, aku ada di sini. Areta mendorong pintu terbuka lebar dan berlari kecil menghampiri Kai. Kai langsung membuka kedua tangan lebar-lebar dan menangkap tubuh istrinya yang menubruk serta memeluknya. Kamu dari mana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku dari tadi di sini, sayang. Ada apa mencariku? Kangen. Jangan jauh-jauh, ucap Areta mendayu-dayu. Maaf, sayang. Aku tadi membantu Aryo mengobati lukanya tadi. Kai kemudian menoleh melihat Dion dan Bara. Aku duluan, ya, pamitnya lalu merangkul istrinya keluar kamar. Bara sampai mematung melihat keduanya berjalan di koridor dengan sangat-sangat mesra. Itu si Kai, duanya apa sih sampai bisa bikin Miss kelepek-kelepek bucin begitu? Heran, CEO yang merupakan titisan iblis betina akhirnya tunduk dengan karyawannya sendiri, ungkap Bara yang telah menutup pintu dan kembali menghampiri Dion. Namun lagi-lagi suara ketukan pintu terdengar. Astaga, jangan bilang kalau itu Bu Akira, dengusnya seraya kembali membuka pintu. Dan dugaannya tidak meleset. Dion ada di dalam, tanya Akira, ya, Allah, kenapa wanita-wanita ini begitu kompak mencari suaminya? Hei, aku bertanya, kenapa kamu malah bertanya balik? Koko gak ada, mungkin keluar nyari kecebong di sungai. Sembarangan, Dion menoyor kepala Bara dan membuka pintu lebar-lebar guna melihat istrinya. Ada apa, sayang? Oh, aku cuma mau tanya, pakaianmu mau diberesi sekarang? Soalnya kata ayahmu kita berangkat pagi-pagi besok. Tak apa, biar aku saja yang bereskan. Oh, ya sudah. Akira lantas berbalik dan hendak berjalan, tapi Dion menarik tangannya dan akhirnya kembali berbalik. Kenapa? Kamu tidak kangen padaku? Kangen. Baru juga beberapa jam kita terpisah. Kangen bagaimana? Bara yang melihat keduanya langsung tergelak dan membekap mulut menyembunyikan tawa. Kamu tidak memanggilku ikut denganmu, tanya Dion lagi. Ih, apa sih? Jangan alay. Akira menarik tangannya dan memutar bola mata, kemudian berbalik dan mengayunkan langkah. Dion langsung menyusul. Kamu serius tidak kangen? Apa sih? Akira melirik sinis. Serius tidak kangen? Akira mengerutkan hidung dan semakin melirik aneh. Kamu abis jatuh sampai otakmu tergeser. Dion menggeleng dan langsung membopong tubuh istrinya. Astaga, apa yang kamu lakukan? Aku kangen padamu, bisik Dion dengan genit dan Akira langsung paham maksudnya. Tapi ini masih siang. Dion tak lagi menjawab karena sudah berjalan terburu-buru membawa istrinya ke kamar. Ya Tuhan, bahagia benar teman-temanku sudah punya pasangan. Semoga nanti aku juga bisa bermanja-manja dengan pasanganku. Amin ya Allah, gumamnya berdoa lalu menutup pintu kamar dan melompat naik ke ranjang dan tidur. Hari itu berjalan singkat bagi semuanya. Selepas sore, mereka semua sempat berkumpul bersama untuk makan malam, bercakap-cakap sebentar sebelum akhirnya kembali masuk ke kamar masing-masing dan sibuk membenahi barang-barang mereka untuk bersiap pulang keesokan hari. Sayang, panggil Kai, berbisik di telinga Areta. Kini keduanya sudah berbaring di ranjang untuk beristirahat. Ada apa, Kai? Kamu sudah mau tidur? Tidak lihat mataku sudah tertutup. Cepat sekali tidurnya. Areta membuka mata dan mendongak memandangi Kai. Memangnya kenapa? Kai mengulung senyum dan memandangi istrinya penuh arti. Kenapa, Kai? Areta bertanya ulang. Kamu tidak mau mencobanya lagi? Mencoba apa? Itu apa? Bicara yang jelas. Asteris mau mendaratkan pesawat. Apa sudah bisa lagi? Pesawat. Areta mengerutkan kening tak mengerti. Melakukan yang seperti semalam, bisik Kai berhasrat. Gak mau, tolak Areta dengan lantang. Sayang, masih perih, Kai. Masa Koko dan Akira sudah berkali-kali, kita baru sekali. Siapa bilang? Bara, dia menguping Koko dan Akira sampai pagi. Astaga, sampai pagi, iya. Mana mungkin, tanya saja Akira kalau tak percaya. Aku masih bermusuhan. Sampai kapan mau bermusuhan? Cek, jangan banyak tanya. Aku ngantuk, mau tidur. Areta lantas berbalik memunggungi Kai dan menarik selimut rapat-rapat membungkus tubuh. Kai kembali merapat memeluk istrinya. Sayang, boleh ya, pintanya sambil mengecup-ngecup punggung Areta. Tidur, Kai. Mau tidur di atasmu, bisik Kai. Jangan nakal. Tapi aku mau nakal, sayang. Kai sudah menggerakkan tangan meraba-raba di dalam selimut. Kai, bergerak sendiri sayang. Kia, Kai jangan meremas-remas. Mau itu, sayang, bujuk Kai. Tidak boleh. Nanti kalau aku sudah siap lagi, Kai yang tidak menerima penolakan langsung menyusup masuk ke dalam selimut dan menarik pakaian istrinya. Astaga, Kai, jangan. Sebentar saja, sayang. Aku akan pelan-pelan. Areta buru-buru bangun menyingkap selimut dan plak. Setelah sekian lama, kep 5 jari kembali menempel. Sayang, kok gitu? Kai tercengang memandangi istrinya. Kok gitu? Sudah dibilang gak mau, masih maksa. Kai yang kesal langsung beringsut turun dari ranjang dan mengambil bantal. Mau kemana? Aku lebih baik tidur bersama Bara kalau kamu gak mau. Seru Kai merajuk, mencoba mengancam. Ya sudah, sana. Loh, kok malah diusir, bukannya kamu mau ke sana? Ya sudah, sana. Kamu tidak kangen kalau aku jauh-jauh? Enggak, gak ada yang memelukmu tidur nanti. Gak apa, malam ini aku ingin tidur bebas tanpa gangguan. Besok di pesawat aku gak bisa tidur dengan nyaman. Tapi, sudah sana, habiskan waktumu sama temanmu itu, kapan lagi kamu akan tidur bareng mereka? Begitu pulang kamu gak akan kembali ke kos bersama mereka. Kai menelaah maksud perkataan istrinya dan membenarkan. Tak apa kamu sendiri, tak apa, Kai. Sudah sana. Areta bangun dari ranjang dan mendorong Kai keluar, lalu menutup pintu dan menguncinya.
Astaga, ngenes banget jadi suami. Kai menghela napas panjang lalu berjalan di lorong dan bertemu Dion. Loh, diusir juga, kok? Dion mengangguk dan menyengir. Kenapa lagi? Akira sudah kubuat lelah siang tadi, dan malam ini tak mau diganggu. Mau istirahat tanpa gangguan katanya. Kedua laki-laki itu geleng-geleng kepala dan menghela napas panjang. Berjalan bersama ke kamar Aryo dan Bara. Bara dan Aryo sampai menertawai keduanya, dan akhirnya keempat laki-laki itu tidur bersama-sama dan saling sempit-sempitan di atas ranjang. Mereka lupa kalau resort itu milik salah satu di antara mereka dan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidur di kamar yang berbeda-beda. Hanya saja kebersamaan itu jauh lebih penting bagi mereka. Bab 154. Goodbye Swiss. Langit di luar masih berselimut pekat, tapi suara ketukan pintu yang terdengar berulang kali berhasil menyusup masuk ke telinga Aretha dan membuatnya kembali ke alam sadar. Wanita cantik berhidung tinggi itu mengerjapkan mata sebelum akhirnya membuka mata dan beringsut turun dari ranjang. Berjalan terseok-seok membuka pintu. Assalamualaikum, sayang. Sapaan disertai senyuman menyambut pandangan Aretha. Belum sempat wanita itu membalas, Kai sudah melenggang masuk dan menggantikan istrinya menutup pintu kamar. Cepat sekali bangunnya. Memangnya sekarang jam berapa? Aretha bertanya dengan suara serak-seraya melangkah kembali ke ranjang dan melempar tubuh berbaring. Sudah jam 5 subuh, sayang. Ayo salat subuh. Aku masih ngantuk, Kai. Kai mendudukkan tubuh di tepian ranjang dan menarik istrinya bangun duduk. Salat dulu, ya, bujuknya sambil membenahi anak-anak rambut istrinya yang berantakan. Bola mata Aretha bergerak menyapu keseluruhan wajah Kai yang senyumnya tak pernah surut padanya, padahal jelas-jelas semalam ia sudah melakukan kesalahan. Kenapa melihatku seperti itu? Kamu tidak marah padaku? Tanya Aretha lirih. Kenapa harus marah, sayang? Karena aku kembali menamparkan dan mengusirmu semalam. Kesal sih iya, tapi kalau marah tidak. Serius, sejutarius, sayang. Kenapa kamu baik sekali? Dan kenapa kamu menyia-nyiakan kebaikan suamimu? Kai menerbitkan senyum khas yang terlihat sangat manis di mata Aretha. Senyum yang selama ini membuat jantung Aretha berdebar-debar aneh di dalam sana. Senyum itu menular dan membuat Aretha ikut melebarkan senyum dan langsung melompat naik ke pangkuan suaminya. Astaga, kamu bikin kaget saja, sayang. Kamu itu menyebalkan dan menggemaskan sekaligus. Kamu selalu berhasil membuatku merasa bersalah. Dan kamu selalu berhasil membuat amarahku menghilang. Kai menunduk dan mengecup kening istrinya. Kai, iya, sayang. Kai. Ada apa? Kaiku, mas Kaiku. Kesayanganku. Iya, Miss sayangku. Aretha menggelayut ke leher Kai dan menarik wajah suaminya itu. Mengecup bibirnya sekilas. Maafkan aku. Iya, sayang. Sudah dimaafkan. Kai balas mengecup kening istrinya. Sekarang kita salat dulu, nanti waktunya lewat. Abis salat, lanjut tidurnya lagi. Iya, Kai, balas Aretha mengangguk, kemudian bersama Kai ke kamar mandi. Secara beruntun, Kai mengajari tata cara berwudu yang benar pada istrinya serta mendiktekan doa-doanya. 2 rakaat salat sunnah dilanjut 2 rakaat fardu subuh, dilaksanakan pasangan suami istri itu untuk kali pertama bersama. Kai menoleh memberikan tangannya dan Aretha langsung menerima dan mengecupnya. Lanjut tidur, yuk, ucap Kai yang langsung bergerak merengkuh dan membopong Aretha ke ranjang. Kai, Aretha menahan tangan Kai dengan wajah yang mendadak menegang. Tenang saja, aku tidak meminta itu, sayang. Kai membaringkan istrinya yang masih berbalut mukena lengkap yang dibelikannya di pasar dan ikut berbaring di sampingnya. Semalaman aku gak bisa tidur karena tidak memelukmu, biarkan aku tidur sebentar sambil memelukmu, bisiknya lagi sambil melingkarkan tangan memeluk Aretha dan memejamkan mata. Tidak lama berselang, dengkuran halusnya sudah terdengar. Aretha perlahan-lahan memutar tubuh menghadap Kai, memandangi keseluruhan wajah laki-laki baik itu dengan sangat lekat. Bagaimana bisa aku tidak semakin jatuh hati padamu jika kamu selalu saja mau mengalah padaku? Selalu lembut dan baik walau apa yang sudah kulakukan sudah sangat keterlaluan. Setetes air mata terjatuh di sudut mata Aretha. Ia lekas menyekanya dan beralih menyusuri wajah Kai dengan jarinya. Menyentuh bagian-bagian wajahnya tanpa ada satupun yang terlewat. Terdiam lama memandang wajah laki-laki tersebut tanpa berkedip sedikit pun. Semakin lama memandang, semakin rasa aneh menjalar dan berdesir di hatinya. Terasa membuncah dan membuatnya tak kuasa menolak pesona suaminya itu. Abdi bogoh ka anjen Kai, bisiknya. Pelan-pelan mengecup bibir suaminya, menyesap dan melumatnya dengan sangat begitu lembut dan sangat berhati-hati. Awalnya begitu, tapi saat Kai mengerang dan membuka mulut dengan mata yang masih terpejam, Aretha semakin leluasa menjelajahi rongga mulutnya. Aretha yang seperti kesurupan jin, semakin panas mendominasi ciumannya sendiri. Namun, Kai tetap bergeming seolah bermimpi panjang dalam tidurnya. Aretha menarik diri dan mendengus memandangi suaminya. Astaga, kamu ini tidur atau latihan mati? Dicium tidak terganggu sama sekali, lirihnya dengan gemas. Ingin rasanya menggigit suaminya itu. Aretha akhirnya hanya bisa tersenyum malu menyadari kelakuannya dan kembali terdiam memandangi suaminya yang terlelap, sampai akhirnya pagi menyingsing dengan sangat cepat. Begitu Kai terbangun, Aretha sudah tampak cantik menyejukkan mata. Aroma parfum mahalnya dibawa embusan angin dan merasuk ke dalam rongga pernapasan. Kai sampai menarik napas panjang guna menghirup aroma itu dalam-dalam. Aretha tersenyum menyapa sambil membawakan sarapan di atas nampan. Sarapan dulu, lalu mandi. Yang lainnya sudah sarapan bersama. Kenapa tidak membangunkanku? Tidurmu nyenyak sekali, sampai mendengkur keras sekali. Oh, iya. Kai menggaruk kepala dengan bingung lalu meraih gelas dan meneguk isinya, kemudian tertegun sambil mengulum bibir. Ada apa? Tidak apa-apa, tapi rasanya bibirku sedikit kebas, seperti habis digigit sesuatu. Kai memandang serius istrinya. Oh, mungkin digigit serangga, ucap Aretha terbata-bata dengan wajah tersipu malu. Oh, serangga ya, hebat juga serangga menggigit bibir, ucap Kai cuek kemudian menunduk dan lanjut melahap sarapannya. Sepertinya ia percaya dengan perkataan istrinya. Setelah sarapan dan bersiap-siap, Kai dan Aretha pun berkumpul dengan yang lainnya untuk bergegas ke bandara.
Pukul 7 pagi, udara masih sangat terasa sejuk berembus dan kabut terlihat masih menutupi sekeliling gunung saat mereka meninggalkan resort yang berada di kawasan perbukitan yang indah menuju pusat kota Zurich yang menawan. Kurang dari 2 jam perjalanan, 2 mobil travel resort milik keluarga Hirawan yang membawa mereka akhirnya sampai di bandara sebelum jam 9 pagi. Tidak lama setelah check-in dan melakukan boarding pass, mereka semua pun bergegas masuk ke pesawat dan duduk pada kabin masing-masing. Sama halnya dengan saat pertama datang, kali ini mereka pulang juga duduk di kursi high class yang mewah dan banyak fasilitas. Hanya saja, jika sebelumnya Bara dan Aryo duduk bersama, kini Aryo sudah diboyong oleh Ova. Aryo sampai tak kuasa saat wanita tangguh itu mulai mengatur-ngatur dirinya, bahkan memperlakukannya seperti anak kecil. Dan tinggallah Bara seorang jomblo setia yang duduk sendiri tanpa pasangan di kabinnya. Tapi sepertinya ia sudah mulai mempersiapkan hati untuk sendiri, karena ia sudah bisa cuek dan menikmati kesendiriannya. Saat pesawat mulai bergerak dan terbang menukik membelah Mega, Kai tak lagi heboh seperti kali pertama naik pesawat. Mungkin karena pelatihan sport jantung selama di Grindelwald, membuat jantung Kai mulai beradaptasi dengan ketinggian. Ia hanya banyak-banyak beristighfar dan berdoa dalam hati. Areta segera meraih tangan Kai dan menggenggamnya dengan erat. Keduanya melihat keluar jendela dan memandangi tampilan keseluruhan Swiss yang memberikan mereka banyak kenangan indah. Goodbye, Swiss, ucap keduanya bersamaan dan langsung saling pandang mengulas senyum. Kita sudah membuat kenangan tak terlupakan di sana, ucap Kai seraya melihat turun pada kota-kota Swiss yang mulai mengecil. Areta mengangguk. Nanti kita ke sana dan mengulanginya lagi berdua, ya, pintanya manja. Siap, sayang. Kapanpun kamu mau. Sudah tidak takut lagi, bisik Areta begitu pesawat sudah terbang lurus di angkasa. Kai menarik tangan istrinya ke bibir dan mengecupnya. Ini berkat ulahmu sayang, jantungku sepertinya sudah kebal dengan ketinggian setelah terjun bebas di udara. Kalau begitu siapkan hatimu untuk terjun bebas lagi ke dalam kehidupan nyata kita di kantor. Areta mengingatkan dan Kai termenung mencoba menelaah maksudnya. Maksudnya, sayang, tanya Kai tak mengerti. Areta hanya tersenyum penuh arti lalu merebahkan kepala ke pundak Kai. Bersikap manja kepada suaminya yang penuh perhatian selama mereka mengudara. Berbanding terbalik dengan Dion yang malah terus-menerus bersikap manja pada Akira yang tegas dan kaku. Laki-laki itu terus saja merecoki Akira dan tidak membiarkan istrinya itu tenang tanpa gangguannya. Terus berusaha membuat istrinya hanya berfokus dan berpusat padanya, dengan begitu Akira tak punya pikiran lain selain hanya Dion di kepalanya. Sementara Aryo yang duduk bersama Ova, hanya bisa pasrah dan menahan malu saat calon istrinya itu memperlakukannya seperti bayi. Wanita itu memang perhatian, tapi saking perhatiannya, ke toilet pun Aryo dikawal, ditunggui dan kembali diantar dengan selamat sampai di kursi kabinnya seperti seorang bodyguard. Bahkan saat Aryo terjengkang saat tak sengaja tersandung kaki penumpang lainnya, Ova malah melabrak penumpang itu dan hampir berbuat keributan. Sedangkan Bara malah menikmati kesendiriannya dengan bermain game, nonton film box office, dan sesekali mengganggu serta menggoda pramugari-pramugari cantik. Perjalanan mengudara yang menghabiskan waktu kurang lebih 18 jam itu akhirnya landing dengan selamat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada keesokan harinya pukul 16 lewat beberapa menit. Udara hangat disertai cuaca cerah dengan suhu di atas 29 derajat Celcius langsung menyambut mereka begitu keluar dari bangunan bandara. Mereka pun terpecah menjadi 3 bagian. Kai bersama Areta, Bara bersama Aryo, dan Dion beserta Akira serta keluarganya. Baik Kai, Areta serta Bara, langsung berpamitan pada Hirawan dan Diana. Tak lupa berterima kasih karena telah dijamu dengan sangat baik selama berada di resort. Setelahnya, kedua orang tua Dion itu memilih lebih dulu berjalan ke arah sopir keluarga mereka yang sudah lama menunggu. Sementara Ova beranjak ke toilet. Reta, panggil Akira, akhirnya menegur adiknya setelah beberapa hari tak saling bicara. Areta menoleh dan pelan tersenyum. Merasa gembira karena Akira sudah mau bicara padanya. Ya. Kira, kamu pulang kemana? Ke rumah Dedi, kemana lagi? Dia pasti merindukan menantunya, ucap Areta seraya melirik Kai yang saat ini sedang berbincang berempat dengan kawan-kawan. Kamu juga pulang ke sana, kan? Barusan aku sudah menelepon Dedi, katanya pagi tadi ia kembali ke Shanghai karena ada banyak berkas yang harus Dedi tanda tangani. Oh, berarti di rumah gak ada Dedi. Iya, kamu bisa pulang ke apartemen. Lalu kamu, aku ikut Dion pulang ke rumahnya, ibu dan ayahnya memintaku tinggal beberapa hari bersama mereka dan membantu pernikahan Ova. Oh, baiklah, Areta mengangguk paham. Tapi kamu akan masuk kantor, kan? Iya, tentu saja. Ada banyak pekerjaan menumpuk yang menunggu. Kalau begitu sampai jumpa di kantor besok, ucap Areta. Akira mengangguk dan menarik Areta untuk dipeluknya. Maafkan aku, Kira, sudah ikut menjebakmu menikah, bisik Areta saat berpelukan. Akira melepaskan pelukan dan mengangguk. It's fine. Sekarang tak masalah. Aku sudah menikmati pernikahanku. Ternyata Dion cukup menyenangkan. Akira kemudian merapat ke telinga Areta. Terutama di ranjang, dia sangat kuat, bisiknya. Wajah Areta langsung bersemu merah dan mendorong Akira menjauh. Sejak kapan kamu jadi mesum begini? Sejak mengenal apa rasanya sentuhan laki-laki. Akira mengerlingkan mata dengan genit. Areta langsung bergidik geli melihatnya. Sepertinya otakmu sudah terkontaminasi. Akira langsung tertawa kecil. Apa kamu belum menikmatinya? Sudah Kira, jangan bahas hal vulgar seperti itu. Areta lagi-lagi bergidik sebelum akhirnya berbalik memanggil Kai dan membuat percakapan keempat laki-laki itu terhenti. Akira mengulung senyum dan ikut memanggil Dion. Selepas Kai dan Dion pergi dengan istri mereka, Bara dan Aryo pun meneruskan langkah mereka untuk mencari taksi. Hei, kamu mau kemana? Tegur Ova. Ya, pulanglah, Fa. Tidak boleh, kamu ikut denganku. Dengan cepat Ova menarik calon suaminya kembali. Woi, main tarik-tarik aja. Memangnya aku layangan, protes Aryo saat tangannya terus ditarik berjalan. Fa, kamu mau bawa aku kemana? Ikut pulang ke rumahku. Rumahmu, untuk apa? Kamu lupa kalau mau nikah denganku. Tanpa menghiraukan protes Aryo, Ova terus menyeret calon suaminya. Kai, Koko, Bar, tolong. Selamatkan aku dari cewek gila ini, teriaknya.
Bab 155. Welcome home, Kai. Tililit, suara alarm pintu terdengar sesaat setelah Areta memasukkan beberapa angka kombinasi sandi. Ia kemudian meraih handle pintu bermaterial baja di hadapannya dan mendorongnya hingga terbuka dengan lebar. Welcome home, Kai, ujarnya semeringah dengan lengkungan senyum yang sangat lebar sampai-sampai mata wanita cantik itu menyipit. Selamat datang di rumah kita, lanjutnya. Rumah kita. Kai menaikkan kedua alisnya memandang Areta. Iya, rumah kita, rumahku dan kamu, tempat kita akan tinggal bersama. Kenapa? Oh, tidak, bukan apa-apa. Kai mengusap tengkuk salah tingkah dan menyengir memamerkan giginya. Namun, terpaku bergeming di tempat. Areta mengerutkan kening memandangnya terheran-heran, kenapa melihatku seperti itu? Kamu mau mematung sampai berapa lama di depan pintu? Tidak mau masuk ke dalam? Oh, maaf. Mau. Kembali Kai menyengir lalu melangkahkan kakinya bergantian masuk ke dalam sambil menarik dua koper milik istrinya dan menggendong ransel di punggung. Assalamualaikum, lirihnya memberi salam. Areta menjawab salam itu seraya menutup pintu dan menyusul di belakang suaminya. Kai berjalan semakin masuk ke dalam apartemen tersebut sambil mengedarkan pandangan. Menyapu keseluruhan ruangan bergaya modern Amerika yang dipenuhi perabotan eksklusif. Langkahnya kemudian terhenti saat pandangannya terjatuh pada sofa tamu berwarna putih berbahan beludru yang sangat lembut di tengah ruangan. Berdiri mematung memandangi sofa tersebut. Ingatannya kembali berlabuh saat pertama kali duduk di sofa tersebut, di mana saat itu ia terduduk canggung dan gemetaran karena ketakutan setengah mati. Tempat yang menjadi saksi di mana Areta meminta menikah dengannya, juga tempat di mana ia menolak mentah-mentah pernikahan itu dan malah mendapatkan ancaman pemecatan serta dipidanakan. Sebuah sofa panjang mewah tempatnya dulu berbaring tidur dan disangka maling oleh pemilik tempat itu. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan tersendiri dalam hatinya dan kini pemilik tempat itu sudah mengklaim dirinya sebagai salah satu pemilik. Kai merasakan hatinya berdesir. Rasanya baru kemarin dia duduk dan dicaci maki di sana sebagai seorang karyawan rendahan. Direndahkan dan dihina. Namun, saat ini ia berdiri sebagai suami sah dari orang yang pernah merendahkannya. Mata Kai mendadak berkaca-kaca. Dalam hati terus mengucapkan kata syukur berulang kali. Entah kebaikan apa yang pernah ia lakukan sampai Tuhan memberinya anugerah yang tak terbatas. Hatinya terenyuh. Dadanya mengembang seiring tarikan napas panjang yang dihirupnya dan menghembuskannya secara perlahan. Merasakan begitu dalam rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya. Kai memejamkan mata guna meredam rasa yang membuncah di hati, tapi kemudian kelopak matanya terangkat saat merasakan sentuhan tangan yang merambat dari belakang dan bergerak melingkar ke depan perutnya, disusul seraut wajah nan cantik jelita yang menopang di atas bahunya. Kenapa? Tidak senang pulang kemari, tanya wanita itu lembut. Suaranya yang sangat dekat dari telinga Kai seakan menggetarkan dinding-dinding gendang telinganya. Terniang-niang dengan lembutnya di dalam sana. Kai mengangkat tangan dan mengelus lembut pipi mulus tak tercela istrinya. Tidak sayang, justru karena saya sangat senang, sangat bahagia, sampai terpaku dan tak bisa berkata-kata selain berucap syukur dalam hati. Kamu mau, kan tinggal di sini? Kai mengusap wajah, menyeka kedua matanya yang basah. Melepaskan lingkaran tangan Areta di perutnya lalu perlahan berbalik menghadap istrinya itu. Saya akan tinggal dimanapun kamu berada, sayang. Hanya saja apa? Kai kembali menyengir, tampak rona malu di kedua pipinya. Mengulung senyum dan menggeliat di tempat. Areta mengerutkan kening memandangi gerakan suaminya yang aneh, kamu mau pipis? Hah, kok pipis? Kedua alis Kai langsung terangkat. Atau mau buang air besar? Loh, kok malah ke situ? Habisnya kamu bergerak kegelian seperti menahan sesuatu. Kamu lagi mules. Aish, bukan. Kai mencebik dan menggaruk kening salah tingkah. Kamu kenapa senang sekali mengubah suasana? Sudah romantisan, malah ambyar. Habisnya kamu berdiri seperti orang kebelet. Mana aku tahu kamu mau apa? Aku pikir kamu malu karena menahan buang air. Ish, bukan. Lalu, Kai kembali menggaruk kepalanya salah tingkah. Katakan, ada apa? Jangan cuma cengar-cengir. Aku malu, cicit Kai cepat. Secepat kilat mengerjap. Malu kenapa? Pada siapa? Areta menautkan alis memandangi wajah Kai lekat. Kai membuang pandangan ke sembarang arah dan mengulung bibir ke dalam, kemudian menundukkan wajahnya. Aku malu padamu, sayang, cicitnya lagi. Kini semburat merah sudah menghiasi wajahnya. Areta menghela napas dan menarik kedua tangan Kai. Angkat wajahmu dan lihat aku. Katakan, apa yang membuatmu malu? Kai menunduk dalam lebih dulu lalu akhirnya mengangkat wajah memandangi istrinya. Mata keduanya saling bertemu. Hening untuk sesaat, sebelum akhirnya Kai membuka mulut. Sebagai laki-laki, aku malu. Malu padamu dan malu pada diri sendiri. Harusnya saat ini aku yang membawamu tinggal ke rumahku. Ke rumah yang harusnya bisa kusiapkan untuk istriku dari hasil jerih payahku. Tapi ini malah kebalikannya. Kamu membawaku tinggal ke tempatmu. Kamu sudah memberikan banyak untukku dari awal. Mulai dari sebelum menikah, kamu telah menyiapkan banyak keperluan untukku. Pernikahan pun aku tak menyiapkan apapun selain dari mahar yang tidak seberapa. Kai mengangkat tangan kanan istrinya dan memandangi cincin yang tersemat melingkar di jari manis tersebut. Cincin emas seberat 5 gram yang merupakan mas kawin darinya. Jarinya mengusap cincin tersebut lalu mengangkat ke bibir dan mengecupnya. Aku malu karena hanya membawa diri saja masuk ke dalam kehidupanmu. Aku malu karena tak ada apapun yang bisa kuberikan padamu saat ini. Aku malu menjadi laki-laki yang tak bisa kamu banggakan. Siapa bilang? Kedua alis Kai terangkat tak mengerti. Siapa bilang kamu masuk ke dalam kehidupanku tanpa membawa apapun? Siapa bilang kamu tidak memberikan apapun padaku? Siapa bilang aku tak bisa membanggakanmu? Kening Kai semakin mengerut hingga dahinya terlipat-lipat. Kamu datang padaku dengan membawa cinta. Kamu datang memberikanku pengalaman hidup, dan aku bangga karena kamu memiliki hal yang tidak kumiliki. Kamu memang tidak memberikan kemewahan padaku. Dari segi fisik dan penampilan, kamu memang tidak sebanding dengan semua laki-laki yang kukenal selama ini. Areta menjeda ucapannya dengan menarik tangan Kai, mengecup telapak tangan besar dan terasa sedikit kasar itu lalu, menempelkan ke pipi, kemudian lanjut berucap. Tapi, kamu punya daya tarik yang tidak mereka miliki.
Kamu memiliki pemikiran yang indah. Kamu memiliki prinsip yang kuat. Kamu memiliki sikap santun yang tidak semua orang miliki saat ini. Kamu memiliki iman yang kuat, dan masih banyak lagi yang mungkin akan aku ketahui saat hidup bersamamu. Dengan semua hal yang aku sebutkan tadi, kamu masih mau bilang aku tidak bisa membanggakanmu. Lagi pula, kamu ini juragan perkebunan yang luasnya berhektar-hektar. Kamu punya aset tersembunyi yang bahkan bisa menjadikanmu seorang miliuner. Masih bilang tidak punya apa-apa. Apa aku bisa mengataimu bodoh lagi? Aretha mendengus kesal setelah panjang lebar berbicara. Mendapatkan pujian yang tak terhingga dari istrinya, napas Kai jadi kembang kempis tak beraturan. Jiwanya seperti melayang-layang. Ia mengulum senyum dan langsung menarik wajah Aretha lalu mengecup keningnya dengan lama. Jadi masih malu padaku? Tanya Aretha begitu Kai melepas kecupan di keningnya. Kai mengangkat tangan dan membentuk huruf L dari jari jempol dan telunjuk. Tadinya sebesar ini, sekarang sudah seperti ini, ucapnya sambil menurunkan telunjuk menempel ke jempol. Baguslah kalau begitu. Lagi pula aku melakukan ini tidak gratis. Kamu harus membayarnya. Bayar. Kai mengernyitkan kening. Berapa banyak? Aretha maju merapat. Melingkarkan kedua tangan di leher Kai. Sebanyak cinta yang bisa kamu berikan untukku. Sebanyak kasih sayang serta perhatian yang bisa kamu lakukan untukku. Dan kalau bisa seumur hidupmu teruslah bersamaku. Itu bayaran yang kuminta. Bisa. Insya Allah, sayang. Semoga Allah memberi keberkahan dalam usia kita dan bisa sama-sama bersama sampai tua hingga maut memisahkan dan berlanjut ke jannahnya. Walau tak mengerti dengan kata terakhir, Aretha menganggukkan kepala. Awas, kalau aku mendengarmu berkata malu dan lainnya lagi, atau merasa rendah diri. Aku akan menendangmu keluar, serunya kembali ke mode awal, Kai bergidik nyeri kemudian tergelak. Siap, Miss, sayangku, ucapnya lalu merangkul pundak istrinya dan berbisik dengan sensual. Kalau begitu, di mana kamar kita? Mau apa cari kamar? Tanya Aretha curiga. Tubuhnya langsung menegang dan memasang sikap waspada. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikir saat ini? Memangnya aku pikir apa? Aretha merengut dan menata kesal suaminya, dan itu tampak sangat menggemaskan. Membuat tangan Kai bergerak dengan sendirinya menarik ujung hidungnya. Aku bercanda sayang, aku sudah tahu di mana kamarmu. Aku pernah mengangkatmu masuk ke dalam saat mabuk dulu. Bukankah di apartemenmu ini hanya ada satu kamar? Kai melebarkan pandangan melihat ke sekeliling, tapi dari ekor matanya ia bisa melihat istrinya itu menghela napas lega dan merelakskan tubuhnya. Sepertinya wanita itu masih sangat trauma saat berhubungan intim pertama kali, dan Kai tampak menyesali telah membuat istrinya itu sampai takut seperti itu. Karena nafsunya yang sudah tak bisa diredam, ia memaksakan kehendak malam itu tanpa pertimbangan. Harusnya ia bisa menahan diri. Akan tetapi, semua telah terjadi dan sudah tak bisa disesali. Sepertinya aku harus belajar banyak dengan Koko kalau begini. Kai menggumam dalam hati dengan kembali memandangi istrinya sambil tersenyum. Senyum Aretha ikut terulas, ia meraih tangan Kai dan menariknya. Kalau begitu, ikut aku. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu. Apa itu? Ikut saja. Aretha menarik Kai melewati ruang keluarga dan terus melewati lorong di antara kamarnya dan berhenti di tengah-tengah. Mau apa di sini sayang? Pejamkan matamu dulu. Kenapa harus menutup mata? Karena aku mau memberikan kejutan. Kejutan. Jangan banyak tanya. Pejamkan saja dulu. Kai mengikuti instruksi istrinya dengan langsung merapatkan kelopak mata ke bawah. Akan tetapi, diam-diam ia mengintip kecil dan melihat istrinya itu mendorong sisi dinding yang langsung tergeser ke samping. Astaga, jadi itu pintu, pekik Kai tanpa sadar. Aretha langsung berbalik dan mencibik kesal. Kai, aku bilang pejamkan mata. Kenapa kamu malah melihat? Maaf, sayang. Tutup matamu kembali, perintahnya ketus. Kai menyengir dan kembali menutup mata. Kali ini Kai benar-benar memejamkan mata dengan rapat dan membiarkan Aretha menariknya berjalan masuk ke dalam sebuah ruang rahasia. Kai merasakan sentuhan Aretha di kedua lengannya dan memutar tubuhnya mengarah ke sesuatu. Sekarang buka matamu, ucap Aretha antusias. Bab 156. Pengendalian diri. Kai membuka mata perlahan dan langsung terkesiap melihat apa yang ada di hadapannya. Kakinya tanpa sadar bergerak membawa tubuhnya berputar melihat ke sekeliling dan semakin tercengang mendapati isi dari ruangan tersebut. Bagaimana? Kamu suka? Kapan kamu menyiapkan semua ini? Aretha menggumam sesaat lalu menyengir. Sebenarnya ini semua Akira yang mempersiapkannya, tapi atas perintahku. Tapi kapan? Bukankah kita sama-sama berangkat dari rumah ayahmu? Akira menyiapkan sebelum pernikahan kita. Masih ingat waktu aku membawamu berbelanja dan bersiap-siap untuk konferensi pers waktu itu? Kai menganggukkan kepala. Iya, aku ingat. Tapi sepertinya apa yang kamu beli waktu itu tidak sampai sebanyak ini, ujarnya seraya kembali memandangi walk-in closet yang dipenuhi dengan pakaian, sepatu, aksesoris dan barang-barang kebutuhan laki-laki yang sangat super-duper lengkap untuknya. Iya, waktu itu memang tidak sebanyak ini, dan saat itu Akira menggabungkan dengan pakaianku, tapi kemudian aku tersadar kalau kamu pastinya butuh lebih banyak jika akan menikah denganku. Jadi aku meminta Akira menghubungi seorang desainer interior untuk membuat ruangan ini yang langsung jadi dalam sehari, kemudian memesan lagi beberapa barang pada toko-toko yang kita kunjungi waktu itu. Bagaimana? Kamu suka kan? Tanyanya lagi. Kai tak bisa lagi berkata-kata, ia langsung menarik Aretha dan memeluk istrinya sambil menghadiahkan kecupan bertubi-tubi di kepala. Astaga, Kai, aku tanya, kamu suka atau tidak? Ini sudah bukan suka lagi, sayang. Tapi sudah luar biasa. Bukan karena barang-barang yang ada di dalamnya, tapi dari rasa pedulimu yang bahkan saat itu belum respek padaku. Sebenarnya saat itu aku membuat ruangan terpisah ini karena tak ingin satu ruangan denganmu, mengingat hanya ada satu kamar di apartemen ini. Jadi ruangan ini sekaligus menjadi kamarmu. Lemari itu bila ditarik bagian atasnya ke bawah akan menjadi ranjang untukmu, Aretha menunjuk ke arah lemari di sudut. Kai mengerutkan kening mengikuti arah tunjuk istrinya. Kakinya kemudian terayun melangkah menghampiri lemari itu dan mengamatinya. Bagaimana caranya? Aretha mendekat dan langsung menarik rak bagian atas, kemudian perlahan-lahan lemari hias itu bergerak otomatis ke bawah dan seketika menjadi ranjang berukuran 120 x 200 cm.
Jadi ini tempatku tidur harusnya, tanya Kai seraya mendudukkan tubuh ke tepian ranjang itu. Awalnya begitu, lalu, sekarang, apa aku juga akan tidur di sini atau bersamamu? Tanya Kai sambil menaik turunkan alis menggoda dengan genit. Ya, terserah kamu mau tidur di mana. Areta mendengus, berbalik dan hendak beranjak keluar, tapi Kai dengan lincah menariknya hingga jatuh terduduk di pangkuan suaminya itu. Kembali manik mata mereka bertemu. Saling diam menatap dengan lekat seolah sorot mata mereka masing-masing sudah mewakili pembicaraan mulut mereka. Keadaan dibiarkan hening, sunyi senyap untuk sesaat, hanya suara detakan jarum jam yang bergerak memutar waktu. Sampai akhirnya sorot mata Kai beralih fokus turun ke bibir Areta. Memandangi bibir merah mereka itu sambil perlahan-lahan memajukan wajah merapat. Melihat itu, Areta pun memejamkan matanya dengan rapat dan memberikan akses tak terbatas pada Kai untuk melakukan apapun pada bibirnya. Kurang dari 2 sentimeter jaraknya, Kai berhenti bergerak. Senyumnya terkulum, kemudian wajahnya terangkat dan menempelkan bibir ke kening istrinya dengan lembut. Areta langsung membuka mata dan menunjukkan ekspresi wajah kecewa. Sekuat tenaga Kai mengontrol ekspresi wajahnya sambil menarik mundur dirinya. Sepertinya aku butuh mandi, sejak di pesawat tadi aku gerah dan merasa lengket. Kai mengangkat Areta dari atas pangkuannya lalu bangkit berdiri. Kamar mandinya di mana? Tanyanya basa-basi. Oh, ada di depan. Tetapi, kamu bisa pakai kamar mandi di kamarku. Maksudku kamar kita, ucap Areta tergagap-gagap. Entah karena salah tingkah atau karena malu. Ia bangkit berdiri dan berjalan tergesa-gesa keluar menunjukkan kamar mandi pada Kai di kamarnya. Kamu bisa pakai handuk yang di dalam, ucapnya lagi sambil membuang pandangan ke sembarang arah. Kalau begitu aku mandi dulu, ya. Areta hanya bergumam dan menganggukkan kepala. Kai mengusap kepala istrinya sebelum akhirnya masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Kai langsung menyandarkan tubuhnya ke pintu sambil menyentuh jantungnya yang berdebar-debar kencang. Astaga, hampir saja aku tak bisa menahan diri. Ya Allah, aku ingin sekali mencium dan mencumbunya. Membantingnya berbaring di bawahku, tapi aku tahu, aku harus bersabar sampai dia sendiri yang kembali menyerahkan dirinya. Kai mendongakkan kepala menatap langit-langit kamar mandi dan menarik napas panjang. Sabar Kai, kembalilah bersabar untuk mendapatkan hal yang lebih. Kesabaranmu pasti akan kembali membuahkan hasil yang manis. Kai menghela napas dan menghalau pikirannya itu, kemudian bergegas membuka keran shower. Membuka seluruh pakaiannya dan membiarkan air shower mengucur membasahi tubuhnya yang terasa panas membara. Saat Kai keluar dari kamar mandi, ia sudah menemukan istrinya berdiri kebingungan di depan kulkas besar 4 pintu. Rambutnya tergelung santai ke atas dan memperlihatkan keseluruhan leher jenjangnya yang menggoda. Sedang apa? Tegur Kai seraya mendekat. Areta menoleh dan langsung kembali menghadap ke depan saat melihat Kai hanya menggunakan handuk sebatas pinggang. Walaupun sudah pernah melihat laki-laki itu dalam keadaan polos, tapi jantungnya masih saja jumpalitan saat melihat penampilannya yang terbuka. Oh, ini, aku sedang melihat bahan makanan yang tersisa untuk makan malam kita. Tapi sepertinya sudah tidak bisa digunakan. Kai maju mendekat dan sengaja merapatkan tubuhnya ke punggung Areta. Rambut basahnya menjatuhkan titik-titik air yang jatuh membasahi pundak Areta dan membuat wanita itu sedikit bergidik. Melihat itu, Kai semakin menempelkan tubuhnya pada punggung istrinya. Rasa sejuk dari tubuh Kai yang terbuka merambat di punggung Areta dan membuatnya sedikit berjingkrak. Kai bisa melihat rambut-rambut halus di belakang leher istrinya itu meremang dan hanya bisa mengulum senyum menahan diri melihatnya. Sepertinya telurnya masih bisa dipakai, ucapnya, mencondongkan tubuh ke depan di samping wajah istrinya. Oh, iya, aku tidak menyadari telur itu. Kamu bisa menggoreng telur, bisik Kai dengan sengaja. Areta menoleh dan kembali saling pandang dengan suaminya, tapi cepat-cepat ia memutuskan tatapan itu dengan menarik diri menjauh. Aku tidak tahu, kamu kenapa jadi begitu cara bicaranya, tanya Kai seraya menutup pintu kulkas. Oh, sepertinya tenggorokanku sedikit kering. Areta buru-buru mengambil gelas, mengisinya air dan langsung meneguk habis isinya. Kalau begitu, kamu yang buat telurnya. Sekalian, kalau bisa masak nasi juga. Tadi aku sudah mencuci beras, tapi tak tahu sudah bersih atau tidak. Kamu saja yang lanjutkan, perintahnya. Kenapa kita tidak sama-sama mengerjakannya? Aku mau mandi. Oh, Kai mengangguk, tapi kemudian memanggil istrinya yang baru berjalan 2 langkah. Oh iya, kamu sudah mandi bersih bukan? Aku lupa menanyakan saat subuh kemarin kita salat berjamaah. Areta spontan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti caranya, cicitnya. Astagfirullah, Kai menghela napas dan menghampiri istrinya. Ayo kuajar caranya, ucapnya seraya menarik istrinya masuk ke kamar. Kamu mau mengajariku mandi? Iya, Areta lekas menarik tangannya. Gila, kamu mau masuk menemaniku mandi? Astagfirullah, bukan begitu, sayang. Sudah, sekarang masuklah cepat, aku akan mengajarimu dari balik pintu. Kai mendorong istrinya masuk ke kamar mandi lalu menarik pintu dan menutupnya. Dari depan pintu tersebut, dengan sabarnya Kai mendikte pelan-pelan runtutan cara mandi junub yang benar beserta doanya, dan Areta di dalam sana mengikuti semua yang Kai katakan. Setelah Areta meneruskan mandi dengan normal, Kai pun beranjak berpakaian pada walk-in closet yang tadi Areta tunjukkan padanya. Setelahnya ia menggelar sejadah di kamar pada samping ranjang dan menunggu istrinya selesai mandi serta berpakaian. Begitu Areta keluar dari pintu walk-in closet miliknya di sebelah kamar mandi yang saling terhubung, ia sudah mengenakan mukena. Keduanya lalu melaksanakan salat maghrib bersama, setelahnya keduanya berpindah tempat ke pantry. Kai mengerutkan kening melihat beras yang terendam di wastafel. Senyumnya lagi-lagi terkulung melihat hasil kerja istrinya yang berantakan. Kenapa? Apa masih ada beras lainnya? Tanya Kai balik, hanya itu yang tersisa. Akira belum berbelanja waktu terakhir kali. Memangnya beras yang itu kenapa? Berasnya sudah tidak bisa dipakai sayang. Kenapa? Tanyanya polos. Kai mengulung senyum lalu mengusap kepala istrinya penuh sayang. Kamu tak pernah lihat orang cuci beras. Areta menggelengkan kepala. Kenapa? Apa caraku salah? Kai menganggukkan kepala. Mana ada orang mencuci beras pakai sabun, sayang.
Kan biar bersih. Senyum Kai tertahan dan memandangi istrinya. Nanti belajar, ya, aku akan ajari caranya. Areta spontan mengangguk, lalu berasnya, ya, dibuang. Mau diapa lagi? Kembali Areta mengangguk, lalu, kita makan apa? Ya, cari di luar. Ayo, Kai menjulurkan tangannya pada Areta, tunggu sebentar, aku ambil kunci mobil dulu. Tak usah, kita cari yang ada di dekat sini saja. Ayo, Areta lekas menerima uluran tangan Kai dan keduanya langsung beranjak turun ke bawah menggunakan lift. Berjalan santai berdua sambil berpegangan tangan. Kai, kita makan di mana? Tanya Areta begitu keluar dari bangunan tinggi pencakar langit. Langit di luar sudah gelap, dan lampu-lampu jalan sudah bersinar di sepanjang bahu jalan. Pun dengan suara bisingnya kendaraan yang tak henti. Suasana yang sangat berbeda dari tempat mereka berada malam-malam sebelumnya. Ikut saja, kamu pasti suka. Kai terus membawa istrinya berjalan menyusuri trotoar hingga sampai di sebuah minimarket. Kita makan di sini. Iya, makan mie instan seperti waktu di Swiss. Kamu suka, kan? Dengan sumringah Areta mengangguk-angguk. Mereka akhirnya menikmati mie instan seduh di sana sambil duduk di bawah payung besar yang ada di depan minimarket. Sambil bercakap-cakap ringan dan memandangi kendaraan yang berlalu lalang di depan sana. Sepertinya aku merindukan kehebohan teman-temanmu. Mereka sedang apa sekarang? Cetus Areta begitu saja saat teringat dengan Bara dan Aryo yang sedikit sableng. Entahlah, kalau Aryo mungkin sibuk direcoki Ova. Tapi kalau Bara, mungkin langsung tidur. Dia orangnya cepat tidur. Areta hanya manggut-manggut sambil mengemil snack yang dibelinya. Pukul 9 malam, mereka baru kembali ke unit apartemen mereka dan langsung melaksanakan salat Isya berjamaah, setelahnya langsung beristirahat bersama dalam satu ranjang. Tidur berdampingan dan berjarak tanpa saling merapat seperti biasanya. Kai, tegur Areta melihat Kai langsung memejamkan mata begitu saja tanpa memeluknya. Apa sayang? Tanya Kai tanpa membuka mata. Kamu sangat mengantuk, ya. Cuma sedikit lelah. Kenapa? Mata Kai masih terpejam saat bertanya, dan suaranya terdengar serak dan berat. Mau peluk? Cicit Areta. Kai membuka mata, tersenyum dan meraih tangan istrinya. Kita pegangan tangan saja, iya. Areta menatap dalam manik mata Kai. Kenapa? Protesnya. Kai mengelus lembut pipi Areta dan kembali menggenggam tangannya. Tidurlah, sayang. Kamu sudah tak mau memelukku. Mau, tapi aku takut tak bisa menahan diri dan memaksamu. Jadi kita pegangan tangan saja dulu, iya. Areta tak menjawab, ia membisu memandangi suaminya. Sayang, Areta hanya menggumam. Tak apa, kan? Areta mengangguk lemah. Tak apa, kamu tidur saja. Aku juga sudah mengantuk, lirihnya berucap. Terselip kekecewaan dalam nada suaranya. Ia lalu menarik selimut dan berbalik memunggungi Kai. Dari belakang, Kai bisa melihat pundak wanita itu yang bergetar. Samar-samar isak tangis kecilnya terdengar. Merasa tak tega, Kai akhirnya maju mendekat dan langsung memeluk dari belakang. Kamu menangis? Tanyanya lembut. Tidak, siapa yang menangis? Kilahnya, tapi napasnya tersendat-sendat. Kai semakin merapatkan pelukannya. Kenapa menangis? Kamu jahat. Karena tidak mau memelukmu. Pelan Areta mengangguk. Isak tangisnya semakin terseduh-seduh. Cuk, diam sayang. Sekarang sudah kupeluk, jadi diam ya. Kai mengintip ke depan dan mengusap air mata istrinya. Jangan menangis lagi, iya. Tapi peluk, mintanya manja. Iya, ini sudah kupeluk. Berhenti nangis. Ya, masih dengan sesungguhkan, Areta mengangguk. Sekarang tidurlah. Aku akan memelukmu sampai pagi. Jangan lepas. Iya, tak akan kulepas. Tidak nakal juga. Iya, sayang. Tidak akan. Aku juga sangat lelah. Jadi tidurlah, jangan pikir macam-macam. Besok kita harus ke kantor. Areta kembali mengangguk lalu memejamkan matanya. Selang beberapa menit kemudian ia sudah jatuh terbuai ke alam mimpi. Ya Allah, cobaan apa yang engkau berikan padaku? Punya istri cantik, bisa dipeluk, tapi tak bisa diajak enak-enak, keluhnya. Berusaha keras memejamkan mata dan mengalihkan pikiran ke hal-hal lain. Sampai akhirnya ia jatuh tertidur karena kelelahan. Bab 157. Pagi yang heboh. Sebelumnya, Areta selalu bangun tidur di setiap hari pukul 8 pagi, kadang juga sampai jam 10 pagi di saat matahari sudah bersinar dengan terangnya. Salah satu kebiasaan buruknya selama ini. Akan tetapi sejak wanita cantik itu menikah dengan laki-laki yang disiplin waktu, ia jadi sering bangun pagi-pagi sekali. Bahkan saat ini, di mana langit masih pekat di luar sana, Kai sudah membangunkannya untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Wanita itu hanya menggeliat, tanpa berniat membuka mata. Malah semakin bergelung nyaman di balik selimut. Sayang, ayo bangun, panggil Kai sekali lagi sambil menepuk-nepuk punggung istrinya yang berbaring memunggungi. Astaga, Kai, aku masih ngantuk, protesnya sambil menggeliat manja di dalam selimut. Nanti subuhnya lewat sayang. Bangun, yuk, bujuk Kai, oh my god. Kenapa waktu cepat sekali berputar, dengusnya kesal. Memutar tubuh ke depan Kai dan mencebik kesal. Tahan kantuknya sebentar, sayang. Ayo, Kai menarik istrinya bangun duduk dan membenahi anak-anak rambut yang berhamburan di depan wajahnya. Ngantuk, Kai, keluh Areta dengan mata yang masih terpejam. Kai menarik wajah Areta dan menjatuhkan kecupan di kening. Mata istrinya itu langsung terbuka lebar. Nah, sudah bangun. Ayo. Kai menariknya untuk berdiri, tapi istrinya itu malah menarik Kai kembali. Sayang pulang, yang tadi tidak terasa. Yang mana? Cium lagi. Kai geleng-geleng kepala, tapi kembali menarik wajah istrinya. Mengecup keningnya beberapa kali. Nah, sudah. Ayo, jangan manja. Kai kembali menarik istrinya bangun berdiri, walau rasa kantuk masih sangat mendera matanya. Areta mencoba keras melawan dan akhirnya mengikuti ajakan suaminya. Masih dengan sabarnya, Kai menuntun Areta berwudu bersama. Memperlihatkan urutan tata cara yang benar serta doa yang dilafalkan. Setelah melaksanakan salat, Kai lalu mengajak Areta duduk di sampingnya. Membuka mushaf kecil yang selalu dibawa setiap saat dan memperlihatkan halaman pertama. Kamu sudah hafalkan Al-Fatihah? Tanya Kai. Pernah hafal, jawab Areta spontan.
Pernah. Kai menaikkan kedua alisnya terkejut. Iya, dulu. Tapi sudah lupa-lupa ingat. Lalu sekarang, surah apa saja yang kamu ingat? Tanya Kai. Areta memutar bola mata mencoba mengingat-ingat. Beberapa detik kemudian, ia menggelengkan kepala. Apa? Tanya Kai. Gak ada. Cicit Areta malu. Astagfirullah. Kai menepuk keningnya dan geleng-geleng kepala. Menghela nafas panjang dan menarik istrinya semakin merapat padanya. Sekarang dengar dan ikuti aku. Kai membaca surah pertama itu dengan sengaja dilambat-lambatkan agar Areta mendengar. Menuntun istrinya dengan sabar membaca kata per kata. Hingga akhirnya sampai di ayat ke-6, kericuhan pun terjadi. Hairil Mahdubi, ucap Areta mengikuti. Gairil Mahdubi, sayang, ulang Kai meralat untuk yang kesekian kalinya sambil memupuk kesabaran. Iya, aku tadi bilang itu. Tidak, tadi kamu bilangnya lain. Coba ulang. Apa tadi? Gairil Mahdubi, ucap Kai. Hairil Mahdubi, ulang Areta. Salah. Salah bagaimana? Sudah benar. Salah, sayang. Bukan Hairil, tapi Gairil. Aku bilang Gairil tadi, telingamu saja yang salah dengar, pekik Areta tak mau kalah. Kai membuang napas kasar memandangi istrinya kesal. Ya, sudah, lanjut, ucapnya mengalah. Hairil Mahdubi, lanjut Areta. Nah, tuh Hairil lagi. Mantanmu namanya Hairil, iya, enak saja, mana ada. Lalu kenapa kamu ingat Hairil terus? Siapa yang ingat nama itu terus? Gairil, bukan Hairil. Pakai huruf G, bukan H. Areta mengedipkan mata dan menghela napas. Iya. Iya, Gairil. Gairil Mahdubi. Bukan Mahdubi, tapi Mahdubi, ralat Kai lagi. Astaga, sama saja. Beda sayang, beda pengucapan, beda artinya. Tapi aku sudah benar. Kamu bilangnya, mah, yang benar, mak. Pakai huruf G, bukan H. Kenapa kamu kelebihan vitamin H? Terang Kai mulai kesal. Kenapa sekarang kamu marah-marah? Siapa yang marah? Itu tadi. Suaramu mulai meninggi. Astagfirullah. Kai mengusap wajahnya dan geleng-geleng kepala. Ya, sudah. Lanjut. Gak mau. Sayang, gak mau. Gurunya galak. Siapa yang galak? Aku bilangnya baik-baik. Tapi kamu kesal padaku. Habisnya kamu gak bisa-bisa. Heran, ada CEO cantik tapi lemotnya minta ampun. Kamu katain aku. Emosi Areta mulai terpancing. Gak, aku gak bilang apa-apa, dengus Kai. Kamu berani melawanku, bukan melawan sayang, tapi memberitahu. Ini masih surah yang pertama, surah yang wajib dihafal setiap muslim karena dibaca saat salat. Pondasi saat salat. Jadi tidak bisa main-main. Sekarang, kita lanjut lagi. Gak mau, lanjut, perintah Kai tegas. Areta langsung melebarkan matanya, kamu memerintahku. Anggap saja begitu. Hei, aku ini pimpinanmu di kantor. Berani kamu memerintah pimpinanmu. Itu kalau di kantor, sayang. Di luar kantor kamu istriku. Sekarang kamu duduk sebagai istriku, dan sebagai suami aku wajib membimbing istriku menjadi lebih baik. Sebagai istri kamu harus patuh padaku, ucap Kai lembut, tapi penuh penekanan. Sekarang lanjut sampai bisa dan jangan banyak protes. Jangan galak-galak, makanya lakukan yang benar, balas Kai tak mau kalah. Soal agama ia tak mau main-main. Apalagi mengetahui istrinya itu sama sekali nol dalam agama. Ia merasa miris dan harus berani tegas mengajarinya sampai bisa. Areta yang sebenarnya sadar dirinya salah, hanya saja gengsi mengakuinya, akhirnya pasrah menjadi bulan-bulanan Kai yang sangat tegas untuk kali ini. Hari ini cukup, malam kita lanjut lagi. Aku harap kamu masih mengingatnya. Kai menutup mushaf lalu memandangi istrinya. Areta mencelos membuang muka karena kesal. Sayang, dengar apa yang kukatakan barusan. Aku tidak tuli. Baguslah. Kai mengusap puncak kepala istrinya dan hendak mengecup keningnya, tapi Areta langsung menghindar dan bangkit berdiri dengan wajah manyun. Sayang, aku mau mandi, kita harus cepat ke kantor. Banyak pekerjaan menumpuk, serunya kesal lalu beranjak pergi dengan mengentak-entakkan kaki seperti anak kecil yang tak diberi uang jajan oleh ibunya. Kai langsung geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya. Astagfirullah, untung cantik, untung sayang. Coba kalau tidak, innalillah. Menyadari langit yang mulai terang benderang di luar sana, Kai pun bergegas mandi dan bersiap-siap. Begitu Kai keluar dari ruang walk-in closet miliknya ia langsung berpapasan dengan istrinya yang juga sudah berpakaian. Apa-apaan yang kamu pakai, tegurnya bersamaan dengan kompak. Kai menyusuri pakaian istrinya dari atas ke bawah dengan kening mengerut, dan Areta pun demikian. Melakukan hal yang sama. Apa kamu tak punya pakaian lain? Kembali keduanya kompak bertanya dan saling menatap. Ganti bajumu, seru Areta memerintah. Merasa kesal karena di antara banyaknya kemeja eksklusif yang disediakan untuk suaminya itu, ia malah memakai kemeja yang paling biasa. Kenapa aku yang harus ganti? Harusnya kamu yang ganti baju. Kenapa pakai baju kekurangan bahan begitu? Tanyanya sambil menyapu penampilan istrinya dengan tatapan tak suka. Ini namanya fashion. Aku kerja di dunia fashion. Tidak mungkin pakai mukena ke kantor. Ya memang tidak mungkin, sayang. Tapi kan bisa pakai baju yang lebih sopan sedikit, dengusnya kesal. Melangkah maju dan memutari istrinya yang berdiri dengan anggun bak supermodel papan atas dengan tatapan menyelidik seperti seorang juri dadakan. Baju apa yang kamu pakai ini? Semua bolong-bolong, dada bolong, perut bolong dan belakangnya bolong. Memangnya kamu sundel bolong? Enak saja. Kamu pikir aku dedemit? Akan jadi dedemit kalau kamu mati nanti. Kamu menyumpahiku. Aku menakutimu, balas Kai kesal. Ganti bajumu. Gak mau. Ganti atau kutelanjangi dan kita tidak jadi pergi. Pilih mana, Kai? Areta memasang wajah penuh permohonan. Gak mempan. Sana ganti. Aku gak mau tubuh istriku dinikmati banyak orang. Enak saja, Gol juga baru sekali udah mau pamer sama laki-laki lain. Gak ada. Sana ganti. Tapi aku gak punya pakaian lain lagi, Kai. Di antara banyaknya pakaian di lemarimu masa tidak ada satupun yang benar. Areta merengut kesal, bibirnya mengerucut ke depan dan matanya mendelik tajam sebelum akhirnya beranjak masuk ke dalam kamar. Tidak berselang lama, ia kembali keluar dan berpose di depan Kai. Bagaimana? Tanyanya saat selesai berganti pakaian. Kai langsung menggeleng. Ganti. Membuang napas kasar, Areta kembali masuk ke kamar tempat walk-in closet untuk berganti.
Yang ini, tanya Areta lagi dengan pakaian berbeda. Bola mata Kai langsung melebar. Astaga, kenapa malah lebih parah, pekiknya sambil menepuk kening. Berdecap kesal, Areta lagi-lagi masuk ke kamar sambil mengentak-entakkan kaki. Kalau ini, tanya Areta kesekian kalinya. Kai menghela napas dan tak bisa lagi berkata-kata. Ia langsung menarik tangan istrinya masuk ke dalam kamar dan meneruskan langkah ke ruang walk-in closet yang sangat luas lagi mewah. Untuk sesaat, Kai sampai tercengang melihat ruangan yang tidak ada bedanya dengan toko di dalam pusat perbelanjaan. Satu dinding kaca penuh dengan tas bermerek yang bisa Kai pastikan harganya fantastis, belum lagi deretan sepatu yang ujung haknya bisa langsung membunuh jika digunakan menusuk. Meja rias yang dipenuhi peralatan makeup serta aksesoris wanita yang menyilaukan mata. Kai membuyarkan pandangan dan cepat-cepat mengalihkan fokus dengan membuka seluruh pintu lemari pakaian. Menyisir dari ujung hingga ke ujung mencari pakaian yang pantas untuk istrinya. Uangmu sudah tumpah-tumpah di rekening, tapi kenapa kamu beli baju yang belum selesai dijahit, sindir Kai seraya memeriksa tiap gantungan. Sudah aku bilang, itu fashion. Benar, fashion yang akan langsung menjadi tiketmu ke neraka, seru Kai dengan ketus. Terus bergerak memilah-milah pakaian wanita tersebut. Sementara Areta berdiri kesal memandangnya. Mata Kai akhirnya berbinar saat tangannya menemukan setelan blazer lengan panjang dan celana panjang berwarna putih gading. Nah, pakai ini, perintah Kai seraya menarik setelan itu keluar dari lemari. Tapi itu baju lama, Kai. Sudah gak tren lagi. Pakai atau aku pakaikan, ancam Kai seraya menatap istrinya dengan menuntut. Dengan kesal, Areta akhirnya menarik setelan itu. Kenapa hari ini kamu sangat menjengkelkan? Karena kamu sangat menggemaskan, balas Kai seraya beranjak keluar. Namun berhenti saat di ambang pintu dan menoleh. Ganti cepat, nanti aku terlambat, perintahnya lalu lanjut melangkah. Ish, memangnya yang bos di kantor siapa bodoh, teriaknya geram dan melempar setelan di tangannya dengan kasar ke lantai. Napasnya memburu efek gejolak emosi di dada. Akan tetapi, belum sampai semenit, ia kembali memungut setelan tersebut dan mengganti pakaiannya. Nah, kalau begini, kan cantik, puji Kai begitu melihat istrinya berjalan keluar. Kamu terlihat jauh lebih menawan jika tertutup seperti ini, lanjutnya memuji dengan berbinar-binar. Asteris jangan banyak bicara, sekarang giliranmu, tapi pakaianku sudah bagus sayang, sudah rapi. Gak ada, ikut aku, sekarang gantian Areta yang menarik Kai ke ruang walk-in closetnya. Ia memutar mata dan memilih setelan kerja yang paling eksklusif dari yang lainnya. Memilihkan sepatu kulit, ikat pinggang, serta dasi kualitas terbaik. Tak lupa juga dengan jam tangan yang baru dibelinya di Swiss, mendandani Kai layaknya seorang bilionair. Sayang, kamu sadarkan kalau suamimu ini hanya karyawan biasa di kantor? Sadar, memangnya kenapa? Apa tidak salah aku berpakaian necis begini? Ikat pinggang ini saja harga gaji setahunku, apalagi jam ini. Seharga mobil, mana ada karyawan biasa memakai ini semua? Kamu lupa kalau kamu istri pemilik perusahaan. Tapi bagaimana kalau semua orang memandangku aneh? Memangnya kenapa? Cuek saja, tidak usah pedulikan mereka. Kamu berpenampilan begini juga bukan untuk mereka, tapi untukku. Agar mataku selalu nyaman setiap kali melihatmu. Tapi, sayang, tidak ada tapi-tapian. Sudah, kamu bilang sudah terlambat bukan? Ayo, kita sarapan di kantor saja. Areta menarik suaminya keluar dan masuk ke dalam lift yang langsung membawanya ke lantai basement tempat mobil merah Areta terparkir. Nih, Areta melempar kunci mobilnya pada Kai. Kai spontan menangkap kunci itu dan mengernyitkan kening melihatnya. Mau di apa, sayang? Mau dimakan? Rutuk Areta kesal. Ya untuk kamu bawalah, Kai. Maksudnya aku yang nyetir. Ya, iyalah. Masa kamu menyuruh istrimu yang menyetir? Tapi, kan aku. Kai garuk-garuk kepala memandangi istrinya. Tapi apa? Kamu lupa aku tak bisa menyetir, cicit Kai, menyengir malu. Oh my god, Areta langsung menepuk keningnya. Kalau begitu lempar kemari. Kai melempar kembali kunci itu yang langsung ditangkap oleh Areta, kemudian istrinya itu membuka pintu mobil di sisi pengemudi dan masuk duduk ke dalam. Kai lekas ikut masuk duduk pada kursi penumpang samping. Besok kamu harus ikut les mengemudi. Tidak mungkin selamanya kamu hanya duduk di kursi penumpang dan membiarkan istrimu yang menyetir. Bagaimana kalau besok-besok aku hamil dan perutku membesar? Siapa yang akan mengantar dan membawaku ke rumah sakit kalau kamu tidak tahu menyetir? Cecer Areta seraya menyalakan mesin mobil. Kan bisa panggil taksi sayang. Kalau begitu aku menikah saja dengan sopir taksi, balas Areta kesal. Kini sudah menggerakkan mobil keluar dari basemen apartemen. Ya, jangan dong, sayang. Mau kamu kemanakan suamimu yang manis, menggemaskan dan super baik ini, terangkai seraya menaik turunkan alis dan mengulas senyum khasnya. Areta memutar bola mata jengah melihat suaminya. Saat sudah sampai di jalan besar, Areta langsung mendapat ide mengerjai suaminya yang pagi ini sudah sangat menjengkelkan. Ready? Tanyanya ambigu. Ready for what? Tanya Kai tak mengerti, tapi detik saat ia menyadari, mobil sudah melaju bebas membelah jalan ibu kota. Allahu Akbar, pekiknya terkejut sambil buru-buru mengenakan seatbelt di tubuh. Sayang jangan cari mati dulu. Kita baru sekali merasakan surga dunia, teriaknya histeris. Bab 158. Jarak di antara kita. Gila kamu, sayang. Nyetir kayak orang kesurupan, hardik Kai begitu mobil telah sampai di depan pintu utama kantor. Seorang sekuriti kantor yang sudah melihat mobil merah itu sejak memasuki pelataran gedung bergegas menghampiri membuka pintu di sisi Areta dengan hormat. Ini namanya menghemat waktu. Sudah, jangan protes lagi. Cepat turun, perintahnya lalu beranjak keluar dari mobil dengan gaya anggun yang menjadi ciri khasnya. Sekuriti yang membuka pintu tampak mengernyit heran melihat stiletto putih yang menapaki tanah itu. Matanya langsung menyapu dari bawah, pada kaki jenjang yang tertutupi kain panjang, sampai naik hingga ke atas pundak yang secara keseluruhan tertutup tanpa ada celah sedikit pun memperlihatkan kulit mulusnya. Sudah tertutup, ukurannya juga longgar. Tidak seperti biasanya yang selalu terbuka serta ketat membungkus tubuh, dan menjadi kesempatan buatnya untuk cuci mata. Kenapa melihatku seperti itu? Matamu mau dicongkel? Tegur Areta dengan nada membentak.
Karena security itu sampai mematung melihatnya secara terang-terangan. Kai yang juga ikut turun dari mobil buru-buru menarik Areta masuk ke dalam lobi. Namun, segera Kai lepaskan saat menyadari seluruh mata kini tertuju padanya. Tampak heboh melihat pasangan pengantin yang baru masuk kantor setelah membuat kejutan dengan hubungan tersembunyi mereka. Kenapa? Areta menautkan alis melihat Kai yang langsung menjaga jarak. Tidak enak dipandangi orang-orang. Kamu masuk saja duluan, nanti aku menyusul lewat jalur karyawan. Kamu mau membuat gosip, justru kalau begitu kamu menimbulkan banyak spekulasi di otak mereka. Sini, ikut jalan di sampingku. Kai menggelengkan kepala. Maaf, sayang. Saya belum terbiasa menjadi sorotan banyak mata, bisiknya kemudian berlari secepat kilat ke jalur karyawan sebelum Areta sempat berkata lagi. Cek, Areta mencibik kesal dan mematung melihat punggung suaminya yang sudah berlari jauh. Melewati palang pembatas untuk identifikasi karyawan dan dengan lincah menyusupkan tubuh masuk ke dalam lift yang sudah hampir tertutup. Dasar suami gendeng, gumamnya memaki, lalu mengalihkan pandangan ke sekitar sambil menatap tajam semua staf serta karyawan yang langsung menundukkan kepala begitu melihatnya. Areta memutar bola mata kemudian lanjut melangkah masuk ke jalur khusus untuk petinggi perusahaan dan masuk ke dalam lift. Sementara lift yang membawa Kai serta beberapa staf lainnya, sampai lebih dulu di lantai teratas tempat ruangan para karyawan public relation yang kebetulan satu lantai dengan ruangan CEO. Begitu pintu lift terbuka, Kai buru-buru menerobos keluar dari segelintir staf yang memberondongnya banyak pertanyaan. Segera mengabsen pada mesin fingerprint lalu menempati meja kubikel yang sudah ditinggalkannya selama hampir 3 pekan lamanya. Beberapa staf yang masih penasaran akan kisah pernikahannya dengan pimpinan mereka mengikuti hingga ke meja kubikel mengelilingi Kai. Apa yang kalian lakukan ramai-ramai di situ? Sentak Akira tegas yang langsung keluar dari ruangannya begitu melihat Kai tadi datang sendiri. Para staf yang kepo ingin mewawancarai Kai langsung bubar seketika dan kembali ke tempat masing-masing. Kok sendiri Kai? Reta mana? Tanya Akira. Ada tadi, tapi aku duluan lewat lift karyawan. Mungkin dia sudah di lift juga. Akira menautkan alis mendengar penuturan Kai. Ingin bertanya lebih lanjut tapi mengingat Areta sudah di lift, ia buru-buru beranjak. Siap-siap semua, Miss sudah datang, perintahnya saat melewati jajaran kubikel menuju ke depan pintu lift. Akira baru saja berdiri tegak di depan pintu saat pintu itu sudah terbuka dan Areta melangkah keluar dengan ekspresi datar seperti biasanya. Pagi, Miss, sapa Akira dengan kembali ke mode tegas sebagai seorang sekretaris. Matanya menyapu penampilan Areta yang berbeda hanya dalam 2 detik lalu kembali fokus dengan berjalan menyusul di belakang adiknya itu dengan setia. Sebenarnya hal itu yang Anggara tak suka. Ia tak ingin kedua putrinya itu berada dalam satu perusahaan dan saling menjadi atasan bawahan. Berkali-kali ia sudah meminta salah satunya untuk memimpin perusahaannya. Namun, Akira menolak keras dan lebih ingin memainkan peran yang kadang membuat Anggara tepuk jidat sendiri, walau kadang keduanya tampak tidak akur, tapi persaudaraan tak sedarah mereka sangat kental. Anggara tahu jelas, Akira berbuat seperti itu karena bukti cinta dan sayangnya pada Areta, sampai ingin terus menjaganya dari dekat. Salah satunya menjadi sekretaris adiknya itu dan mendampingi meraih keinginan terbesarnya. Apa jadwal hari ini? Tanya Areta seraya melangkah anggun melewati jajaran kubikel seluruh staf yang sudah berdiri menyambut dan menyapanya penuh hormat di meja kubikel masing-masing. Akira menjelaskan dengan rinci di belakangnya. Suara derap langkah ujung hak stiletto yang mengetuk permukaan lantai itu kembali mengingatkan Kai dengan pertemuan pertama kali di kantor. Laki-laki yang juga ikut berdiri di kubikelnya itu langsung memfokuskan pandangan mengikuti pergerakan Areta, dan wanita yang berstatus sebagai istri sekaligus atasannya itu hanya meliriknya sekilas dan lanjut melangkah dengan sikap dingin masuk ke dalam ruangannya. Entah mengapa jantungnya masih saja berdebar-debar, padahal jelas-jelas wanita yang menjadi pimpinannya itu sudah pernah ditidurinya, dipeluknya, dan dicumbuinya beberapa kali. Wow, kembali ke pengaturan awal, Kai, celetuk Bara yang sudah mendaratkan pantatnya duduk di kursi pada kubikel di samping Kai. Perkataan Bara membuat lamunan Kai buyar dan ikut mendudukkan tubuh di kursi. Namanya juga profesional, Bar, balasnya santai dengan melirik ruangan kaca di depan meja kubikelnya. Walau merasakan sesuatu yang aneh di dalam hati, sebenarnya ada rasa bangga, gembira, serta luapan perasaan senang lainnya karena telah mendapatkan wanita itu dan menjadi miliknya seutuhnya, tapi juga terselip perasaan rendah diri di bagian sisi hatinya yang lain. Berada di kantor seperti ini seakan menjelaskan perbedaan mereka yang jauh. Ini judulnya berarti istriku pimpinanku, Kai, ujar Bara. Kai tertawa kecil menanggapi. Ia geleng-geleng kepala, melirik ruangan istrinya sekali lagi, sebelum akhirnya memfokuskan perhatiannya pada layar monitor komputer yang telah menyala di mejanya. Wajahnya seketika menjadi serius saat sudah dihadapkan pada deretan berkas yang harus dikerjakannya. Sedangkan wanita yang baru dibahasnya itu langsung mendudukkan tubuh di kursi kebesarannya dengan kesal. Kalian bertengkar lagi, tanya Akira. Entahlah, aku juga pusing. Serunya seraya memutar kursi menghadap ke dinding kaca dan memandangi suaminya itu dari balik kaca. Dia sepertinya masih belum siap dengan status barunya. Kalau menurutku, dia hanya belum terbiasa. Coba kamu bayangkan, dia yang hanya karyawan biasa tiba-tiba naik kelas menjadi istri pimpinan perusahaan dan mendapat banyak sorotan dengan tiba-tiba. Siapapun pasti belum siap. Lalu aku harus bagaimana? Kamu harus bisa lebih sabar. Ikuti saja dulu maunya bagaimana, sambil pelan-pelan mengajarinya. Apalagi dia tipe pemuda sederhana yang sepertinya tidak ingin mendapat perlakuan khusus dan berbeda dari karyawan lainnya. Ini hal yang tidak kamu pertimbangkan saat memilihnya menjadi pendamping hidup dan menjadi risikomu karena telah menariknya masuk ke dalam kehidupanmu. Tapi keadaan ini juga sama denganmu, kan? Sama tapi berbeda, maksudmu. Keadaan memang sama, tapi aku dan Dion itu bukanlah pimpinan sepertimu dan karyawan biasa seperti Kai. Aku hanya sekretaris, lagi pula Dion seorang karyawan dengan posisi tertinggi pada divisi keuangan. Jarak di antara kami tidaklah begitu jauh seperti kalian. Aku sudah lama mendengar gosip para karyawan yang selalu menjodoh-jodohkan staf paling tampan di kantor ini denganku, dan begitu tahu kami sudah menikah, mereka mendukung. Jauh berbeda denganmu yang melewati kehebohan dan gonjang-ganjing di awal. Mendengar penuturan Akira, Areta langsung membuang napas kasar.
Sepertinya kehidupan nyata yang menyambutnya hari ini sangat begitu berat. Apa penampilanmu hari ini ada campur tangan Kai? Tanya Akira lagi. Areta mendengus dan mengangguk. Ia memutar kursinya kembali ke depan meja dan memandangi Akira. Siapa lagi kalau bukan Pak Ustadz itu? Masih pagi-pagi sudah sangat menjengkelkan. Aku sampai mendengar ceramahnya panjang lebar. Harusnya kamu bersyukur mendapat suami seperti itu. Dia hanya ingin menjadikanmu lebih baik. Mungkin karena itu pula Tuhan mengirimkan hambanya yang taat itu padamu. Tidak terbayang kalau Atar yang jadi menikah denganmu. Kamu mungkin bahagia tanpa harus pusing dengan perbedaan status, tapi selamanya cara berpakaian terbukamu serta sifatmu yang keras akan terus bersamamu. Kamu sekarang ikut-ikutan menceramahiku. Akira geleng-geleng kepala dan tersenyum tipis. Aku sudah disadarkan oleh suamiku yang sok mengatur. Kamu sudah mencintainya, masih tahap mencoba. Cinta itu akan datang dengan sendirinya seiring kebersamaan. Yang pastinya aku tak mau kehilangan suami tampan dan maco luar dalam, apalagi dia ternyata seorang tuan muda keluarga terpandang. Aku hanya berpikir secara realistis dan tak mau menolak rezeki, ungkapnya santai lalu merogoh saku blazer sebelah kanannya. Oh, iya, ini ponselmu. Dedi menitipkan pada ayah Dion sebelum pulang ke Indonesia. Areta yang baru teringat dengan ponselnya langsung menerima ponsel di tangan Akira tersebut dan mengaktifkannya. Ratusan panggilan tak terjawab serta notifikasi pesan dari Atar langsung memenuhi layarnya. Areta memandangi ponselnya tersebut beberapa detik dan mengembalikannya pada Akira. Kenapa? Tanya Akira heran. Aku takut perasaanku kacau karena membaca seluruh pesan-pesan menyakitkan darinya. Aku tak mau memiliki perasaan lain kecuali pada suamiku sendiri. Aku ingin membuka lebaran baru bersama laki-laki yang kupilih dan tak ingin lagi teringat dengan laki-laki sebelumnya. Karena itu tolong jauhkan ponsel itu dariku. Sore nanti aku akan membeli ponsel baru bersama Kai, sekalian mencari ponsel untuknya juga. Baguslah, kalau kamu punya pemikiran seperti itu. Aku jadi semakin salut pada Kai yang sudah mengubah jalan pikiranmu seperti ini. Sudah, sekarang kita kembali fokus pada pekerjaan. Kumpulkan semua staf di ruang meeting, aku ingin mendengar semua laporan dari pekerjaan mereka. Siap, Miss, seru Akira seraya beranjak keluar. Selepas Akira menutup pintu ruangannya, Areta kembali memutar kursi menghadap ke dinding kaca dan memandangi suaminya yang tampak sangat fokus bekerja. Areta langsung mendesah dan mengentak-entakkan kaki dengan kesal. Astaga, kenapa aku jadi malas bekerja? Aku ingin pulang. Aku ingin terus bersamamu, Kai. Kai sayang. Sayang-sayangku, sekarang aku ingin dipeluk. Bab 159. Kai di mana-mana. Apa ini? Tanya Kai saat Akira memberinya sebuah amplop coklat seukuran amplop surat. Kartu identitasmu. Kedua alis Kai terangkat memandangi kakak iparnya itu sekian detik lamanya, kemudian buru-buru membuka amplop tersebut. Sebuah kartu tanda pengenal, paspor serta visa dikeluarkan dari dalam amplop dengan ekspresi terkejut. Kok bisa? Perasaan aku tak pernah membuatnya. Kai tampak terheran-heran menatap lekat dokumen dirinya. Kamu pikir bagaimana caranya kamu bisa sampai Swiss kalau tak ada kelengkapan itu? Tanya Akira balik. Tapi siapa yang buat? Akira mengedipkan kedua bahunya sebagai jawaban. Entahlah, Dedi yang menitip itu pada ayahnya Dion sebelum berangkat. Pagi tadi Dion yang memberikannya padaku, jadi jangan tanya aku bagaimana asal-muasalnya, karena aku juga tidak tahu. Sekarang siapkan berkas yang terakhir kali kamu kerjakan, sebentar lagi kita meeting, ucapnya sebelum akhirnya beranjak pergi menginformasikan untuk bersiap-siap meeting pada staf lainnya. Kai kembali memandangi dokumen dirinya sambil garuk-garuk kepala. Bagaimana ceritanya bisa jadi tanpa sepengetahuanku, gumamnya tak percaya. Bara yang melihat ekspresi kebingungan di wajah Kai langsung mendorong kursinya merapat pada kawannya itu. Kenapa, Kai? Ini, aku tak pernah membuat ini, tapi kok bisa ada? Oh, ini Pak Bos yang buat, terang Bara saat melihat benda di tangan Kai. Pak Bos, iya, ayah mertuamu, ayahnya Miss. Karena kamu gak ada, beliau mengurusnya melalui kenalannya. Tapi kapan dia mengambil tanda tanganku? Oh, itu aku yang menirunya, ujar Bara. Kok bisa sama persis? Tanya Kai lagi dengan semakin terheran-heran. Ya bisalah, tanda tanganmu mudah begitu. Seperti cacing terlindas becak. Waduh, kamu bisa kena tuntut ini, Bar. Sebelum menuntutku, tuntut mertuamu dulu. Karena dia yang menyuruhku. Kalau tidak begitu kamu mana bisa punya dokumen lengkap. Tapi ini legal. Tentu saja, mana bisa kamu lolos ke luar negeri kalau tidak legal. Tapi bagaimana caranya? Jangan tanya aku bagaimana caranya. Pokoknya terima beres saja. Namanya orang berduit apapun bisa dilakukan dalam sekali jentikan seperti Thanos. Jadi tak usah heran. Bara menepuk pundak Kai lalu kembali mendorong kursinya ke tempat semula. Sebentar lagi kita meeting. Walau kita habis liburan, kita juga wajib menyetor hasil kerja selama sebulan ini sebelum gajian. Ini gajian pertamamu bukan? Kai menaikkan alisnya menelaah sepersekian detik lamanya sebelum kemudian mengangguk disertai senyum. Gaji pertamamu nanti buat siapa? Emak atau istrimu? Kai tercengang sesaat dan berpikir beberapa detik lamanya. Mungkin buat istri. Emakmu gak dibagi. Emak punya banyak simpanan. Walaupun aku beri pasti dia menolak. Emakmu dapat duit dari mana? Memangnya dia kerja di kampung? Oh. Emak yang bertugas mengumpulkan hasil panen daun teh. Oh, emakmu pekerja keras juga, ya, puji Bara. Kai langsung mengulung senyum salah tingkah. Keduanya tampak fokus berbincang sampai tidak sadar pimpinan mereka sudah berdiri di depan kubikel. Kenapa kalian masih di sini? Bukannya kalian sudah disuruh ke ruang meeting? Tegur Areta dengan dingin dan bernada tegas. Mata tajamnya hanya melirik Kai sekilas, kemudian lanjut melangkah ke ruang meeting. Wow, istrimu cool sekali, sindir Bara. Seru Kai sembari memasukkan semua dokumen dirinya kembali ke dalam amplop dan menyimpannya ke dalam laci yang dikunci, kemudian buru-buru mengambil file berkas miliknya dan bergegas berjalan bersama Bara menyusul Areta yang sudah lebih dulu ke ruang meeting. Kalian ini pasutri yang somplak, malam tidur bersama dalam satu ranjang, tapi di kantor seperti orang tidak saling kenal.
Mau heran, tapi baru sadar kalau kalian memang pasangan gila, bisik Bara tak habis pikir melihat Areta berjalan di depan dengan gaya angkuhnya tanpa menoleh ke belakang melihat suaminya. Makanya tak usah heran, balas Kai datar, padahal dalam hati ia juga merasa sedikit kecewa. Walau ia sendiri yang menginginkan tak mendapat perlakuan khusus dari Areta, tapi hatinya juga berdenyut pilu jika istrinya tersebut bersikap terlalu dingin dan tak menegur dirinya. Begitu masuk di ruang meeting, Kai dan Bara langsung duduk berdampingan pada kursi yang tersedia. Sementara Areta duduk di ujung meja panjang sambil memandang pada semua staf yang hadir secara bergantian. Kecuali dengan dirinya, seperti sengaja untuk melewatkan dirinya dan sama sekali tak ingin melihat wajahnya. Hati Kai kembali mencelos, ada rasa menggelitik dalam hatinya dan rasanya sangat tidak nyaman. Ia lekas mengusap wajah dan membuyarkan pikiran, semangat Kai. Fokus, 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 gumamnya menyemangati diri sendiri lalu memfokuskan perhatian pada Akira yang sudah membuka meeting pagi itu. Meeting pun langsung dimulai dengan pelaporan hasil kerja dari masing-masing staf yang ada, termasuk dengan Bara kemudian Kai yang mempresentasikan hasil kerjanya dengan sangat lancar. Walau berusaha menjaga pandangan agar tidak terpaku pada Kai, tapi mata Areta selalu saja terpaku pada suaminya itu. Seolah pikiran dan anggota tubuhnya tidak saling sinkron. Entah mengapa di mata Areta kini, ia melihat suaminya itu berdiri dengan hanya memakai handuk melingkari pinggang dengan tetes-tetes air yang masih berjatuhan dari rambut basahnya. Tersenyum menggoda sambil mengedipkan mata dengan genit. Stop, ini sudah gila, pekik Areta tiba-tiba tanpa sadar. Ruangan rapat seketika hening dengan seluruh pasang mata terarah pada CEO tersebut. Kai yang masih presentasi bahkan sampai terperanjat terkejut dan terperangah melihat istrinya yang tiba-tiba berteriak dengan lantang. Ada apa? Bisik Akira cepat. Apanya? Tanya Areta linglung seraya melihat semua orang yang menatapnya aneh. Kamu tiba-tiba teriak dan berkata gila, bisik Akira lagi. Apa ada yang salah dengan presentasi Kai? Oh, tidak, tadi aku memikirkan hal lain. Areta membuyarkan pikiran anehnya dan kembali menyadarkan diri ke alam nyata. Maaf sudah membuat kalian terkejut. Silakan lanjut, Pak Kaindra, perintahnya. Mendengar panggilan formal istrinya, Kai pun membalas sama formalnya. Terima kasih, Miss. Kalau ada yang tidak benar, mohon koreksinya, balasnya, lalu melanjutkan kembali presentasi dengan berjuta tanya dalam benak akan sikap istrinya. Setelah Kai menutup laporannya, meeting berlanjut membahas pengembangan dari produk-produk terbaru dan terlaris dari Pulse. Selama rapat berlangsung, Kai tampak fokus memandang layar proyektor. Sedangkan Areta tampak tidak fokus karena matanya selalu teralihkan pada suaminya itu, bahkan saat Areta bangkit berdiri dan mengemukakan ide-idenya pada seluruh staf, matanya masih saja teralihkan. Semakin ia terus menahan diri untuk tak melihat pada Kai yang sudah seperti pusat dunianya itu, matanya malah semakin terarah ke sana, pada laki-laki yang sangat tidak peka dan bahkan dengan cueknya mencatat hasil presentasi sambil sesekali memainkan pulpen di bibir. Menekan-nekan ujung pulpen ke bibirnya dengan santai. Akan tetapi yang kembali dalam penglihatan Areta, suaminya itu melakukannya dengan gerakan sensual nan menggoda. Areta menelan ludah kasar dengan mata yang tertuju pada bibir Kai. Astaga, kenapa tiba-tiba aku ingin menciumnya? Areta terpaku dan mematung memandangi bibir yang mendadak menjadi candu yang memabukkan untuknya. Ingin rasanya menggantikan ujung pulpen itu menekan-nekan bibir suaminya. Miss, tegur Akira melihat Areta mendadak mematung dan membisu. Areta lantas memejamkan mata dan menarik napas panjang. Mengembuskannya perlahan dan langsung membuang pandangan ke sembarang arah. Sebisa mungkin tidak melihat ke arah suaminya yang sama sekali tak peka pada dirinya. 1 jam lamanya meeting itu berlanjut dan harus dijalani oleh Areta dengan ujian yang sangat berat. Begitu selesai, ia langsung beranjak pergi begitu saja meninggalkan ruangan. Berjalan terburu-buru dengan wajah masam dan bibir mengerucut ke depan. Kai sampai terheran-heran melihat istrinya. Apa kamu berbuat kesalahan pada Reta? Bisik Akira saat melewati Kai. Kai spontan menggeleng. Pagi tadi dia baik-baik saja. Justru saya yang mau bertanya, ada apa dengannya? Tanya Kai balik. Akira hanya mengedikkan bahunya lalu mempercepat langkah menyusul Areta yang sudah masuk ke dalam ruangannya. Bar, apa presentasi laporanku tadi ada yang salah? Tanya Kai bingung. Tidak, justru sempurna dan terstruktur dengan rapi, tapi kenapa Miss bisa berteriak tiba-tiba? Kira-kira dia ada masalah apa? Mana aku tahu, kan kamu yang jadi suaminya. Kok malah nanya aku? Tanya Bara balik. Kai tak lagi menjawab. Ia mengembuskan napas kasar dan meluruskan tubuhnya duduk ke kursi di kubikelnya sambil memandangi ruangan istrinya, di mana Areta dan Akira sedang bicara berdua di dalam sana. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba berbuat seperti itu? Cecer Akira pada Areta yang sudah menghempaskan tubuh duduk bersandar pada kursinya dan terlihat sangat frustrasi. Reta, Akira memanggil ulang karena adiknya itu hanya membisu. Sepertinya aku sudah gila, rutuk Areta sambil mencondongkan tubuh ke depan dan mencengkeram kepala menggunakan kedua tangan yang sikunya menumpul di atas meja. Kenapa lagi? Mata dan otakku sepertinya butuh pengobatan. Akira menautkan alisnya bingung. Maksudmu, aku melihat Kai di mana-mana dan memikirkan yang tidak-tidak. Aku melihat hal-hal aneh dan berbau mesum setiap kali melihat laki-laki itu. Apa otakku sudah kotor? Astaga, aku kira apa? Akira langsung menghela napas lega. Ya, baguslah. Itu tandanya tubuh kamu sudah mulai butuh yang namanya kebutuhan biologis. Walau otakmu menolak, tapi seluruh tubuhmu sudah meronta-ronta. Bicara apa kamu ini? Bicara hal yang sudah semestinya. Berhenti bicara yang berbau mesum padaku, Kira. Oke, tidak lagi. Kalau begitu kembali lanjut pekerjaanmu, aku juga akan menyelesaikan pekerjaan di ruanganku, ucapnya hendak beranjak keluar, tapi Areta cepat-cepat menahannya. Ada apa? Tanya Akira. Apa kamu bisa memindahkan meja Kai masuk ke dalam ruangan ini? Meja? Maksudmu meja kerja? Areta menganggukkan kepala cepat. Areta you crazy. Mana ada karyawan public relations seruangan dengan CEO-nya, cecar Akira. Tapi dia kan suamiku, dia juga karyawanmu. Ingat itu, tapi kan tetap aku yang memegang kendali penuh untuk mengatur karyawanku. Memang benar, tapi tidak juga dengan berbuat semaumu seperti itu. Memangnya Kai itu sekretaris yang harus sedekat itu padamu di kantor.
Kalau begitu tukaran posisi dengannya. Biarkan Kai jadi sekretarisku. Enak saja. Gila kamu. Sepertinya aku memang sudah gila. Aduh, bagaimana ini? Oh my god, Areta mengusap wajah dengan kesal. Akira hanya tersenyum geli melihat kegelisahan adik sekaligus teman bertengkarnya itu, kemudian bergegas beranjak keluar. Areta lantas memandangi suaminya kembali dari balik kaca. Apapun yang suaminya lakukan di luar sana, Areta terus saja menangkap konsep yang berbeda. Astaga, bisa pecah kepalaku kalau begini. Kenapa bayangannya memakai handuk terus saja berseliweran di dalam kepalaku? Areta bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah, matanya kembali melihat Kai di mejanya, mengamati suaminya yang lagi-lagi terlihat serius bekerja tanpa pusing-pusing seperti dirinya. Namun, tak tahu kenapa di matanya malah selalu tampak berbeda. Setiap gerakan Kai terlihat seperti adegan slow motion yang diberi efek-efek glow yang menyilaukan dan membuatnya terpesona serta berdebar-debar. Astaga, tidak bisa begini. Aku bisa gila kalau diam saja. Areta lantas mendekat ke mejanya dan menekan tombol intercom yang terhubung dengan meja operator di luar. Panggilkan suamiku masuk ke dalam sekarang juga, perintahnya. Suaminya, Miss, maksudnya Pak Kaindra. Iya, memangnya suami saya ada berapa? Ketusnya membentak dan menghentikan sambungan intercom. Tidak lama berselang, ia sudah melihat Kai berjalan menuju ruangannya. Anda memanggil saya, Miss, tanya Kai begitu membuka pintu. Areta menganggukkan kepala, cepat, masuk. Kai pun melangkah masuk dengan canggung. Duduk, perintah Areta lagi, Kai langsung beralih ke sofa dan duduk di sana. Yang suruh duduk di sana siapa? Kedua alis Kai terangkat tak mengerti. Lalu saya duduk di mana? Duduk ke kursiku, di kursimu. Tapi kenapa? Untuk apa? Tak usah banyak tanya, aku suruh duduk ya duduk saja. Kai lantas menegakkan punggung kembali, berjalan ke balik meja kerja Areta dan duduk ke kursi kebesaran istrinya yang sangat empuk dan nyaman. Belum duduk sempurna, Areta sudah melompat naik ke pangkuannya. Sayang, Kai tampak terkejut luar biasa. Aku merindukanmu, bisik Areta di depan wajah Kai sambil melingkarkan kedua tangan ke leher suaminya. Cium aku, Kai. Kiss me honey, bab 160. Suami serba bisa. Sayang, stop. Kai yang merasa was-was takut ketahuan dan takut kebablasan lekas mendorong wajah istrinya yang sedikit lagi nemplok di bibirnya itu segera menjauh. Wajah Areta langsung mengerut tak suka. Kenapa? Kamu gak mau? Bukan gak mau. Kamu lupa ini di mana? Ingat, kita di ruanganku, jawab Areta spontan. Kita di kantor, sayang. Tapi kantor ini milikku, apa masalahnya? Nanti bisa dilihat orang, gak baik untuk citramu sebagai pimpinan. Tapi aku hanya ingin dicium oleh suamiku, apa salah? Tidak salah, tapi tempatnya yang tidak pantas. Tapi aku mau bermanja-manja denganmu sekarang, pinta Areta manja dan mendayu-dayu sambil memainkan kancing ke meja Kai. Tahan, sayang, kendalikan dirimu. Areta menghela napas kasar dan menatap kesal suaminya. Kamu sudah bosan padaku, tanyanya dengan bola mata yang mulai basah. Mana ada sayang, sanggah Kai. Areta mencebik dengan ekspresi kecewa. Kedua pipinya mengembang seperti balon tiup, namun, sangat-sangat menggemaskan di mata Kai. Kai lantas menangkup wajah istrinya dengan kedua tangan dan mencium bibirnya, tapi tidak lama, hanya sekilas agar istrinya itu tidak begitu kecewa. Nanti kita lanjut di rumah, iya. Mau cium sampai pagi pun akan kuberikan, lebih dari cium pun sangat boleh sekali, tapi tidak di sini. Bahaya kalau ularnya bangun di sini dan pesawatnya minta pendaratan darurat. Oke. Areta hanya mengangguk kecil, menepis tangan Kai dari wajahnya, kemudian melompat turun dari pangkuan. Dari ekspresi serta gestur tubuhnya terlihat seperti orang merajuk. Kai buru-buru ikut bangkit berdiri dan memeluk istrinya dari belakang. Jangan marah, iya, aku juga merindukanmu, sangat-sangat rindu sampai hanya wajahmu yang selalu terbayang-bayang di kepalaku. Ingin rasanya membawamu pulang saja ke rumah, mengurungmu dalam pelukanku, dan menciumimu dengan bebas, tapi kalau begitu kerjaan kita tidak akan beres-beres. Bukannya kamu juga banyak kerjaan? Mendengar itu, perlahan sudut bibir Areta tertarik melengkungkan senyum tipis. Kepalanya akhirnya mengangguk lalu berbalik dan balas memeluk suaminya. Baiklah, kalau begitu kembalilah bekerja dan jangan hiraukan semua staf perempuan yang cari perhatian padamu. Ingat, aku di sini melihat gerak-gerikmu setiap saat, jadi jangan macam-macam. Siap, sayang, mis-mis manisku, kesayanganku, cinta-cintaku. Kai berucap seraya menangkup pipi istrinya dengan gemas dan menempelkan ujung hidung mereka. Sudah, kamu sudah merusak makeupku. Areta melepaskan tangan suaminya dan mendorongnya ke pintu. Sana, kembali bekerja. Cari uang yang banyak. Siap sayang, demi segenggam beras yang dicuci pakai sabun, sindir Kai dengan terkekeh-kekeh. Astaga, kamu mengejekku. Areta melangkah mengejar ingin memukul suaminya itu, tapi Kai sudah lincah berlari membuka pintu dan keluar dari ruangan. Areta berhenti di balik pintu yang otomatis tertutup seraya memandangi punggung suaminya. Astaga, kenapa aku bisa jadi seagresif ini? Kenapa aku sudah seperti anak remaja ingusan yang baru mengenal cinta? Areta lantas menutup wajah dengan kedua tangan. Merasa malu sendiri dengan kelakuannya. Ia geleng-geleng kepala beberapa kali lalu segera duduk kembali ke kursi sambil mengipas-ngipasi wajah yang mendadak terasa panas, kebas, sekaligus geli. Seperti banyak kaki-kaki semut berjalan menyusuri permukaan kulit wajahnya. Oh my god, Kai, pelet apa yang sudah kamu berikan padaku? Kenapa jantungku tidak mau berhenti berdebar-debar kencang? Areta menggeliat seperti cacing kepanasan di kursinya. Kakinya mengentak-ngentak permukaan lantai dengan kedua tangan yang terus saja mengipasi wajah yang kian merona merah. Astaga, sebahagia inikah rasanya cinta? Cinta pada suami sendiri. Ia kembali melirik Kai yang sudah duduk kembali ke kursinya. Laki-laki yang juga memandang ke arah dinding kaca di hadapannya sambil tersenyum-senyum malu. Senyum yang langsung menular padanya. Keduanya lama saling tersenyum-senyum memandangi dinding kaca yang menjadi penghalang. Bedanya, Areta bebas melihat Kai sepuasnya. Sedangkan Kai hanya melihat dirinya sendiri karena kaca itu hanya memantulkan bayangannya. Sehingga ia terlihat seperti orang tidak waras yang tersenyum tanpa lawan. Salah minum obat, Kai.
Teguran itu sontak menarik kesadaran Kai dan langsung berjingkrak terkejut saat melihat bara yang tiba-tiba sudah ada di sampingnya, sambil bertopang dagu di atas meja dan memandanginya dengan lekat. Sejak kapan kamu ada di situ? Sejak kamu melihat dinding kaca itu dan menyengir seperti orang saraf. Salah lihat, kamu. Enggak, tuh, balas bara sambil menahan senyum. Mata Kai langsung mendelik dan buru-buru mengalihkan perhatian pada layar komputer. Namun, bara masih bergeming di posisi, bahkan tak berkedip memandangi Kai. Kenapa masih di sini? Sana kerja, enak ya, kerja di kantor tapi bisa diselingi dengan kerjain istri. Apalagi istri bos sendiri. Has, sembarangan. Gak usah menutupi, aku tahu apa yang kalian lakukan di dalam. Mana ada, tuh buktinya. Bara menunjuk bibir Kai dengan sorot matanya. Kai yang panik lekas mengusap bibirnya. Ada lipstik yang tertinggal, ya, tanyanya serius. Senyum bara langsung terkulum sampai akhirnya cekikikan. Ngaku juga, kamu, maksudmu. Kai tertegun sesaat dan langsung menepuk bara begitu menyadari keisengan kawannya itu. Sialan kamu, Bar, ingat, ini kantor Kai. Jangan berbuat iya-iya di kantor, sindirnya dengan langsung mendorong kursinya menjauh kembali ke balik meja kubikelnya. Bilang aja syirik, balas Kai. Bukan syirik Kai, hanya saja belum mampu, sama saja dodol. Syirik tanda tak mampu, Tuhan masih menyayangiku, Kai. Dia masih ingin melihatku jadi perjaka kualitas tinggi. Oh begitu, semoga saja Tuhan masih terus menyayangimu sampai usur, balas Kai lagi sambil menahan senyum dengan jari-jari yang juga sudah menari-nari di atas keyboard. Ih, amit-amit, Kai. Jangan sampai, sanggah bara cepat begitu tersadar. Tega amat kamu mendoakan kawanmu yang tidak benar. Bukannya kamu sendiri yang bilang begitu. Gak gitu juga konsepnya, dodol. Makanya kalau berkata dipikir dulu, Bar. Spontan Kai, spontan. Gak langsung dari hati. Kai mengurai senyum dan geleng-geleng kepala. Kai, ngomong-ngomong, Bara menjeda perkataan dengan melihat Kai. Menimbang-nimbang ingin bertanya atau tidak. Apa? Tanya Kai tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Gak jadi. Bara urung bertanya dan kembali melihat ke layar komputer di atas mejanya. Mau bilang apa? Tanya saja, gak usah malu. Gak jadi, aku lupa mau berkata apa tadi. Kai melirik Bara sekilas lalu geleng-geleng kepala. Malu bertanya akan sesat di jalan, loh Bar. Enggak, aku tadi hanya bicara random. Gak penting juga, yakin. Jawab Bara singkat. Kalau ada masalah jangan ragu bicara pada kakakmu ini, ujar Kai yang langsung membuat Bara mengerutkan kening memandangnya. Kamu, kenapa terkejut begitu? Bukannya aku memang lebih tua 3 bulan darimu, tanya Kai balik. Di circle kita berempat kan kamu yang paling muda dan Aryo yang paling tua, lupa, iya. Aku lupa, Bara manggut-manggut dan kembali melihat ke layar di depannya. Kembali Kai mengulung senyum melihat kawannya itu sebelum akhirnya kembali fokus pada pekerjaan. Memasang iklan produk terbaru di marketplace perusahaan dan membuat format-format penjualan yang akan dipresentasikan ke masing-masing departemen store pusat perbelanjaan. Sementara Areta di dalam ruangannya pun sudah mulai berkonsentrasi memeriksa banyaknya laporan dari masing-masing divisi. Akira pun juga demikian, sibuk berhadapan dengan tumpukan berkas di ruangannya. Begitu pula dengan staf lainnya yang sudah tak bisa bersantai sejak Areta menginjakkan kaki di perusahaan. Kai yang larut dalam pekerjaan baru tersadar hari sudah siang saat perutnya sudah bergemuruh meminta isi, karena pagi tadi tidak sempat sarapan. Kai menengok jam mewah yang melingkari di pergelangan tangan lalu melihat Bara di sampingnya. Bar, kamu gak makan siang? Tanggung, pekerjaanku masih tersisa beberapa. Pergi juga aku hanya akan makan sendiri. Kamu dan Koko pasti makan bersama istri kalian, Yuyu juga gak ada. Lagi pula aku masih kenyang karena Bu Asih memintaku makan banyak pagi tadi biar masakannya gak mubazir, kos jadi sepi, iya. Masih sepian kuburan sih Kai. Parah, kamu, masa disamakan dengan kuburan? Kai memukul pundak Bara lantas mengalihkan perhatian pada ruangan kaca di hadapan kubikelnya, lalu melihat ke situasi sekelilingnya sebelum akhirnya bangkit berdiri dan berjalan ke depan pintu ruangan istrinya. Mengetuk sebanyak 3 kali lalu membuka pintu dan beranjak masuk. Kenapa masih mengetuk pintu? Langsung masuk saja, ujar Areta yang tanpa mengalihkan perhatian dari layar komputer sudah mengetahui siapa yang masuk ke dalam ruangannya. Kamu gak makan siang? Tanya Kai seraya berjalan menghampiri istrinya. Aku masih harus memeriksa data-data perusahaan rekanan yang ingin menjadi vendor. Bukannya Akira yang biasa mengurusnya. Akira keluar makan siang bersama Dion, katanya ada acara kumpul keluarga Dion yang akan membahas pernikahan Ova. Kai hanya merespons singkat dan memandangi apa yang istrinya kerjakan. Masih lama, Areta hanya menganggukkan kepala sebagai jawaban. Mau kubantu? Tawar Kai. Memang bisa, coba kulihat dulu. Areta lantas bangkit berdiri ingin mempersilahkan Kai untuk duduk, tapi Kai mendorongnya kembali untuk duduk. Kamu duduk saja, biar aku berdiri, ucap Kai yang sudah membungkukkan tubuh di samping kursi istrinya dan mengambil alih laptop di meja. Matanya sempat melirik berkas dokumen yang menumpuk di samping laptop. Memangnya pos perlu ikut investasi? Tanya Kai yang hanya membaca sekilas dokumen kerjasama yang belum ditandatangani tersebut. Tawaran yang mereka ajukan menarik. Memangnya bagaimana persentase penjualan? Tanyanya lagi dengan jari dan bola mata yang sudah aktif bergerak menyapu tulisan-tulisan di layar. Bulan lalu sih, mengalami sedikit penurunan dari target awal, tapi bisa diatasi dengan cepat, bahkan untuk bulan ini naik dengan pesat. Sebenarnya kalau tidak terlalu penting sebaiknya hindari dulu. Sebaiknya kamu harus lebih cermat lagi melihat peluang dan memilih investasi yang aman. Jangan lengah dengan tawaran yang menarik, tapi lihat bagaimana jangka panjangnya. Kalau bisa, justru pos yang harusnya menarik banyak investor, terang Kai sambil menyelesaikan pekerjaan istrinya dengan lincah. Areta hanya mengangguk-angguk mendengar penuturan suaminya yang terus menjelaskan dengan detail. Matanya menatap lekat laki-laki yang ternyata jauh lebih pandai dari apa yang ia kira. Menatap bangga suaminya yang ternyata serba bisa dan selalu dapat diandalkannya. Setelah Kai membantu menyelesaikan pekerjaannya, Areta pun memesan makanan siap saji melalui resepsionis dan tak lupa mengajak Bara untuk ikut makan siang bersama mereka. Duduk santai tanpa ada kecanggungan lagi di antara mereka dan saling melempar canda.
Sepertinya Areta sudah benar-benar menganggap kawan Kai sebagai kawannya juga. Apalagi mereka sudah menjalani liburan bersama dan beramai-ramai di negeri orang. Hanya saja, keprofesionalan tetap ada jika ada orang lain selain dari sirkel pertemanan mereka. Pukul 4 sore, saat Akira dan Dion sudah kembali ke kantor, mereka pun bergantian. Giliran Areta yang meninggalkan kantor bersama Kai. Dari gedung pencakar langit tempat pos berdiri, Areta melajukan kendaraan ke pusat perbelanjaan dan membawa Kai membeli ponsel baru. Walau Kai berkali-kali memilih ponsel biasa, akhirnya tetap Areta yang menang dengan membeli ponsel keluaran terbaru. Setelah mendapat ponsel untuk keduanya, mereka pun berpindah tempat ke supermarket yang juga masih terletak di gedung yang sama pada pusat perbelanjaan terbesar di tengah kota. Untuk pertama kalinya bersama-sama berbelanja untuk kebutuhan dapur mereka. Kai mendorong troli di belakang dan Areta yang memasukkan bahan-bahan makanan. Terlihat sangat harmonis bagi siapa saja yang melihatnya dari jauh, tapi jika dari dekat, hanya terdengar perdebatan yang terjadi akibat perbedaan pilihan. Sayang, apa kamu mau membuka toko? Kenapa ambil banyak barang? Protes Kai saat melihat Areta seperti orang kalap memasukkan apa saja di dalam troli. Sekalian saja untuk kebutuhan berbulan-bulan ke depan, jawab Areta cuek. Selang kemudian, Kai kembali mengoceh. Sayang, kamu mau bikin pesta? Kenapa bahan makanannya banyak begini? Tanya Kai yang lagi-lagi terheran-heran melihat istrinya mengambil banyak bahan makanan ke dalam troli. Padahal belum tentu ia bisa mengolah bahan makanan tersebut. Memangnya kamu cuma mau makan sekali? Tanya Areta balik dengan lebih ketus. Terus mengambil apa saja yang dianggapnya menarik. Sayang, ambil sesuai kebutuhan saja. Kembali ocehan Kai terdengar melengking-lengking. Namun wanita cantik di depannya menulikan telinga. Sayang, cukup, trolinya sudah penuh. Sayang, sayang. Sepanjang mengitari tempat perbelanjaan itu, hanya ocehan Kai yang terus terdengar, serta kericuhan keduanya yang banyak menghabiskan waktu dengan terus berkeliling berulang kali di tempat yang sama. Pasalnya setiap kali Areta mengambil barang di depan, Kai di belakang menaikkan kembali ke rak pajangan. Terus seperti itu sampai Areta mereok mencari belanjaannya dan Kai akhirnya pasrah dengan kegilaan istrinya yang menghabiskan uang sebanyak 10 juta rupiah hanya untuk bahan makanan, cemilan, segala jenis bumbu-bumbu dapur dan tetek bengeknya. Dari yang tadinya terlihat keren di kantor, kini Kai sudah terlihat kacau dengan penampilan yang awut-awutan dan berwajah masam. Keduanya baru tiba di apartemen kembali saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan dari banyaknya bahan makanan fresh dan mahal yang mereka beli, keduanya malah hanya membuat mie instan untuk makan malam yang sudah sangat terlambat, kemudian lanjut dengan melaksanakan salat Isya berjamaah. Karena sama-sama kelelahan dan sama-sama capek untuk berdebat lagi, keduanya langsung naik berbaring ke ranjang tanpa banyak drama. Akan tetapi Areta yang baru saja akan terlelap lekas membuka mata saat menyadari sesuatu. Sepertinya aku melupakan sesuatu, tapi apa? Iya. Areta bertanya-tanya dalam hati sambil mengingat-ingat apa yang terlupakan. Saat ia mengingat apa yang harusnya ia tagih pada Kai, ia sudah mendengar suara dengkuran suaminya itu. Areta langsung berdecap kesal dan uring-uringan di sisi Kai. Astaga Kai, kenapa sudah tidur? Mana janjimu yang ingin mencium dan memelukku? Kai, bangun. Cium dulu. Kai, astaga, kenapa kamu tidur seperti orang mati? Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.